Silahkan dinyalakan recording Webex-nya. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru hebat sekalian dari seluruh pelosok Nusantara yang telah bergabung dalam Webex Room Video Conference, Teleconference Sadar IG ke-126 pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung. Kita akan menyaksikan sebuah presentasi menarik dan sangat inovatif dari pemateri handal seorang dosen pakar pendidikan Fakultas MIPA Universitas Nasional Makassar, jurusan Fisika, Bapak Kaharudin Arafa, yang akan membawakan materi pada malam hari ini yang akan sangat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan kita khusus dan pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, peserta yang ada di kolom attendees, sesudah presentasi oleh pemateri sebentar, akan ada sesi tanya jawab, diskusi yang akan kami sendiri pandu, dibantu dengan rekan-rekan panitia Sadar IG lainnya. Dan sesi tanya jawab tersebut akan terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri Pak Kaharudin, silakan mengklik tanda tangan di jari yang terangkat. Silakan diklik dan silakan berbicara langsung untuk mengajukan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sesudah itu, Bapak Ibu menurunkan kembali dengan mengklik kembali tangan tersebut sesudah pertanyaan Bapak Ibu dijawab oleh pemateri. Apabila ingin menanyakan kembali, silakan diklik kembali. Cara kedua adalah Bapak Ibu sekalian menuliskan pertanyaan, pendapat, ide atau saran di kolom chat. Kolom chat yang terdapat pada bagian atau sebelah kanan dari layar personal komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Silakan ditulis di situ dan kami akan membacakannya dan meneruskannya kepada pemateri. Demikian cara bertanya yang dapat Bapak Ibu lakukan sebentar pada saat sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, sementara berlangsungnya presentasi oleh Bapak pemateri kita pada malam hari ini, dimohonkan dengan sangat agar mikrofon kita, baik rekan-rekan yang berada di kolom panelis maupun kalau toh sempat ada rekan mikrofon rekan yang berada di kolom attendees agar dimatikan, agar berlangsung dengan lancar semua presentasi dan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Rekan-rekan panitia Sadar IG yang telah berada di kolom panelis, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk mengikuti materi yang sangat menarik ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat itu, materi dengan judul mengatasi permasalahan siswa di kelas melalui penelitian tindakan yang akan dibawakan oleh
Pak Kaharudin Arafah, jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Nasional Makassar, akan segera dipresentasikan oleh pemateri. Demikian kita ikuti dengan seksama dan silakan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk kita tanyakan kepada beliau. Kepada Bapak Kahar, kami persilakan. Halo. Bisa mendengarkan suara saya, Pak? Mic-nya Pak Kahar mati, Pak Adrianus. Oh, masih mati. Iya, dinyalakan dulu. Silakan Pak Kahar. Iya. Udah kedengaran suara saya? Udah. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Selamat malam buat Ibu dan Bapak guru hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan memaparkan materi yang terkait dengan bagaimana kita mengatasi permasalahan siswa di kelas melalui penelitian tindakan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu mengenai istilah siswa, murid, ataupun peserta didik ya. Kalau saya mengikuti nomenklaturnya Undang-Undang Nomor 23 tahun Nomor 20 tahun 2003 dan PP 19 tahun 2005, istilah siswa itu sebetulnya kalau kita mengikuti nomenklatur itu dia mengatakan peserta didik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa apapun istilah yang kita gunakan, sebetulnya saya berharap Ibu dan Bapak sekalian juga bisa bersepakat dengan saya bahwa belakangan ini kan juga dimunculkan istilah, terutama istilah dimunculkan oleh Menteri baru kita, istilah anak. Anak itu merupakan potensi yang bisa diasah dan dia bisa timbal balik, tidak pasif. Sementara pandangan mengenai peserta didik itu cenderung pasif. Tapi kita tinggalkan itu. Yang pasti bahwa ketika kita masuk kelas, memulai pembelajaran dan meninggalkan kelas itu yang paling tahu tentang kondisi siswa di kelas itu adalah guru yang bersangkutan. Boleh jadi apa yang dialami teman-teman kita guru di Palu dengan di Papua itu berbeda, atau di Bandung atau di mana, yang pasti bahwa yang tahu tentang kondisi kelas itu adalah hanya Bapak dan Ibu guru sekalian yang ada di kelas. Mari kita lihat perkembangan revolusi industri dari zaman ke zaman. Tentu saja setiap zaman ini permasalahannya berbeda-beda. Kalau kita lihat di tahun ya sekitar 1780-an itu, ketika kita membayangkan revolusi industri 1.0 di sana, apa yang dilakukan oleh teman-teman guru di kelas, saya kira bisa kita bayangkan Indonesia belum merdeka. Yang pertama sekali ketika revolusi industri 1.0 itu dimulai, bahwa teknologi mesin uap itu baru pertama kali ditemukan. Artinya apa? Transportasi memang sangat terbatas. Jangankan alat komunikasi, saya kira alat transportasi saja masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tentu saja permasalahan siswa di kelas pada zaman itu tentu sangat berbeda dengan kondisi di zaman kita sekarang. Nah, berikutnya kita akan lihat bahwa pada tahun 1870-an itu ditandai dengan elektrifikasi daripada sistem-sistem mulai diterapkan. Jadi ini dikenal dengan istilah revolusi industri 2.0. Di sana sudah mulai ditemukan bagaimana listrik mulai diterapkan dan sebagainya. Tentu saja tadinya kondisi kelas kita masih gelap,
di 1.0 itu ya mulai kita bisa merasakan kelas-kelas sudah mulai cerah. Demikian pula pada perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an. Saya kebetulan lahirnya di tahun 1960-an, jadi saya tahu persis kondisi ini. Indonesia dari zaman ke zaman, ya saya pikir saya cukup merasakan bahwa di zaman saya sekolah dulu, sebutlah sebagai contoh di tahun 1970-an itu, kalau kita dimarahi oleh guru satu bersalah, ya semuanya kena hukuman dan tidak ada yang melapor ke orang tua. Ya memang karena bisa dipahami bahwa sebetulnya di zaman itu masih merupakan zaman warisan zaman penjajah. Jangankan di kelas-kelas di sekolah-sekolah pendidikan tinggi saja, saya kira di zaman itu ada sistem perpeloncoan di sana. Nah, tentu saja yang menjadi kendala di sini masih belum bergerak jauh dari revolusi industri 1.0 dengan 2.0. Artinya komunikasi masih sangat terbatas. Jangan telepon genggam, telepon di rumah saja masih. Artinya peredaran sosial media di zaman itu tentu saja masih sangat terbatas. Namun demikian tentu saja setiap masa ada caranya orang mengkomunikasikan apa yang dia dapatkan, apa yang dia ingin dapatkan dan seterusnya. Nah, di zaman sekarang ini, hari ini kita berada di zaman revolusi industri 4.0. Artinya, jangankan saya kira kita saat ini bisa berkomunikasi di seluruh Indonesia. Nah, bahkan sebetulnya saya ketika bertemu dengan Ibu Umi di Jakarta, saya tidak membayangkan bisa ketemu dengan teman-teman seramai seperti ini. Tapi itu adalah sebuah produk teknologi. Tentu saja permasalahan siswa sekecil apapun di kelas itu pasti akan sampai di rumah-rumah kita. Oleh karena itu guru ya harusnya lebih cerdas menyikapi permasalahan ini. Nah, berangkat dari kondisi itu saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya saat ini tentu permasalahan yang dihadapi siswa semakin banyak juga. Sebutlah sebagai contoh, saya ketika masih kuliah dulu di ITB Bandung tahun 94 itu mencari sekarang ini perkenalkan oleh kementerian ketika saya masih bekerja di tahun akhir 2000 sekitar 2010-an lah. Itu dimulai diproduksi buku sekolah elektronik. Artinya apa? Sekarang ini kalau kita mencari referensi di dunia maya itu banyak sekali. Oleh karena itu kita pelajari itu belum tentu siswa kita belum tahu. Bisa jadi anak-anak kita lebih maju teknik membacanya daripada kita guru. Oleh karena itu saya kira tepatlah bahwa yang tahu persis kondisi kelas itu adalah guru. Mari kita lihat perkembangan yang dahsyat saat ini sekarang ini. Saya seperti kalau mau makan malam ini misalnya tidak perlu istri anak yang mau masak. Saya buka ada oven atau apalah itu, saya bisa beli belanja tanpa harus memasak. Itu artinya apa? Banyak kemudahan. Nah, di samping kemudahan itu tentu saja banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh seorang guru. Nah, yang penting bahwa teman-teman guru itu harus menyadari bahwa di kelas itu berbagai macam permasalahan dihadapi. Kalau ada 20 orang berarti ada 20 orang, ada 20 permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Siapa yang mau menyelesaikan itu tentu saja bukan orang lain, kita guru yang harus menyelesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikan? Ya tentu seorang guru, kalau orientasi kita kepada 3 ranah yang kita pelajari, ada ranah kognitif, ada ranah afektif dan psikomotorik, maka
tentu saja 3 ranah itu ada menjadi wilayah kewajiban kita. Betul di ranah kognitif itu kita mengenal ada taksonominya belum, yang kemudian direvisi, diperbaiki oleh muridnya sendiri yang namanya Anderson pada tahun 2001. Tingkat kognitif itu semakin tinggi, semakin sulit membuat soalnya. Tetapi pekerjaan guru bukan semata di sana. Karena kita harus mengetahui bahwa sebetulnya C1 sampai C6 yang kita pelajari itu di taksonomi Bloom ataupun Anderson di kurikulum 2013 itu, harus menyadari bahwa kalau kita ngajar misalnya sampai tingkat dasar, sekolah dasar itu, ya tentu saja paling tidak kita bergerak dari C1 sampai C3. Lanjutnya kalau SMP ya paling masuk di C4. Tetapi kalau kita masuk di SMA, ngajar di SMA, kita kondisikan, kita lihat situasinya sesuai dengan kompetensi dasar yang ada, kita bisa mengukur bahkan sampai karena menjadi ya, mencipta, meng-create. Baik, Ibu Bapak sekalian. Nah, karena kondisi kelas kita yang tahu apa yang dihadapi oleh siswa, maka ya tentu kita yang harus mengatasinya. Bagaimana caranya mengatasi? Ada namanya penelitian tindakan. Karena kita adakan di kelas untuk menyelesaikan permasalahan kelas di kelas, kita maka disebutnya penelitian tindakan kelas. Nah, saya kira Ibu Bapak sekalian bisa melihat di slide mengenai pengertiannya tindakan kelas itu, penelitian tindakan kelas. Dia merupakan proses untuk perbaikan, peningkatan, dan seterusnya ke arah yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, ini tentu saja mengajar bukan berarti bahwa harus dipaksakan. Memang kita harus mengetahui bahwa kondisi negara kita ini kan sangat berbeda-beda. Saya kira teman-teman di Aceh misalnya, Aceh itu ada daerah di paling barat di sana namanya Pulau Simelu. Simelu saya pernah kebetulan beberapa minggu di sana dalam rangka menjadi fasilitator pertukaran kepala sekolah. Saya mengetahui bahwa kondisi di sana sangat berbeda, misalnya kondisi yang dialami teman-teman kita di Palu, teman-teman kita di Kendari, di Jakarta, dan sebagainya. Oleh karena itu, permasalahan siswa, kalau PTK itu karakteristiknya itu kan sifatnya situasional. Kondisinya berbeda, boleh jadi di sekolah yang sama, hal-hal yang dihadapi oleh, kendala yang dihadapi oleh teman-teman guru di kelas 1, kelas 2, dan sebagainya itu berbeda, bisa jadi. Oleh karena itu, PTK itu sifatnya penyelesaiannya di kelompok yang diajar, tidak bisa digeneralisasi. Oleh karena itu sebagian pakar-pakar penelitian juga mengatakan bahwa sebetulnya PTK itu cenderung paradigmanya dia kualitatif. Karena dia kualitatif maka tidak bisa digeneralisasi. Nah, saya kembali kepada karakteristik PTK. PTK itu sifatnya situasional. Yang kedua ada namanya sifatnya kontekstual. Apa yang dihadapi di satu kondisi di satu daerah itu bisa jadi berbeda dengan di daerah lain. Dan perlu dipahami membuat alat ukurnya. Sebab membuat alat ukur itu sebagian besar saya kira teman-teman guru kalau mengajar sih bisa. Tapi dalam membuat itu tentu saja tidak semua teman-teman guru saya kira dengan mudah membuatnya karena ada kaidah kriteria yang harus dipenuhi. Karakteristik siswa sangat dipengaruhi oleh biasanya kondisi kelas. Demikian juga kalau kita membuat alat ukurnya harus berkaitan dengan itu. Apa yang kita hendak ukur. Nah, berikut karakteristik yang lain adalah berkaitan dengan ada namanya kolaboratif. Kolaboratif itu cirinya PTK yang lain karakteristiknya adalah kolaboratif, kerjasama. Jadi kalau misalnya ada kelas paralel di sekolah, bisa jadi ada beberapa pertimbangan yang menjadi tentu saja alasan dari pimpinan kita biasanya dalam
kelas yang jenjangnya sama bisa jadi diajar oleh guru yang berbeda walaupun mata pelajarannya sama. Oleh karena itu ini bisa dilakukan kolaborasi. Artinya kalau saya mengalami masalah di kelas, membelajarkan siswa saya, boleh jadi saya bertanya pada teman sejawat berkaitan dengan bagaimana berkolaborasi menyelesaikan masalah di kelas. Nah, yang berikut ada namanya penilaian diri dan refleksi diri. Tentu saja ini yang menjadi hal yang mendasar bahwa yang merasakan itu kan guru dengan siswa. Yang tahu siswanya adalah guru yang bersangkutan. Oleh karena itu ya, yang bisa melakukan refleksi dan evaluasi adalah guru yang bersangkutan. Demikian pula seterusnya kita lihat bahwa kalau kita melangkah lebih jauh, kalau kita ini melihatnya bahwa sebetulnya perbedaan penelitian tindakan kelas dan penelitian konflik ada dari sisi atau dari aspek masalah, tujuan, kemudian manfaatnya dan kegunaannya, teori dan perlu saya mengatakan bahwa sebetulnya masalah itu kalau di penelitian tindakan kelas itu biasanya kecil-kecil masalahnya. Oleh karena itu ya kita berupaya sebagai seorang guru menyelesaikan masalah. Contoh sebagai contoh ya, siswa misalnya dalam mengajar, kita tidak bisa membelajarkan siswa dengan baik. Mungkin siswanya suka cerita. Makanya guru kalau ngajar ya perlu melihat itu kondisi. Kalau kita menerangkan itu dan sebagainya, ya mungkin kita harus sambil mengobservasi, melihat kondisi kelas kita. Jangan sampai kita capek mengajar, anak-anak juga cerita di belakang. Nah, guru harus peka terhadap itu. Nah, bagaimana membelajarkan siswa, mengaktifkan siswa itu bagian dari penelitian tindakan kelas. Kalau masalahnya demikian. Dari segi tujuan sebetulnya juga penelitian tindakan kelas itu dia berupaya meningkatkan peningkatan, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara di penelitian-penelitian yang lain itu, penelitian konvensional itu bukan begitu tujuannya. Berikut manfaat dan kegunaannya, misalnya sebagai kita lihat bahwa ketika itu terlihat dan baru Halo, Pak Kahar. Halo, Pak Kahar. ya. Nanti nggak kedengeran. Suaranya keputus, Pak. Nggak kedengeran. Halo, Bapak. Ini di tempat aku yang nggak kedengeran apa di semua ya? Saya juga nggak dengar. Pulang teh. Pak Kahar. Pak Kahar. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Bapak Ibu sekalian, kurikulum vitae Pak Kaharudin Arafah sudah kami share di kolom chat. Panjang sekali, banyak sekali prestasi beliau. Silakan dibaca. Lalu dibaca. Kurikulum vitae Pak Kahar. Kami sudah share di kolom chat, Bapak Ibu sekalian, silakan dibaca. Luar biasa. Pak Kahar, halo. Iya, sekarang gimana suara saya Pak Adrianus? Sudah bagus, sudah kencang Pak. Oh ya, oke. Baik kalau gitu. Saya lanjutkan ya. Ulang Pak yang tadi, Pak. Yang tadi. Yang ini. Ya, tadi keputus soalnya. Oke. Baik Ibu Bapak sekalian, saya mengulangi ya karena ini saya serius menerangkan ternyata tidak kedengaran suara saya. Nah, ini saya kira Ibu Bapak sekalian bisa menanyakan juga nanti. Intinya penelitian tindakan kelas PTK itu berbeda dengan penelitian-penelitian konvensional yang lain yang biasa kita lakukan. Saya lanjutkan saja Ibu Umi ya. Bagaimana kita melakukan penelitian tindakan kelas itu. Prosedurnya bisa kita baca bahwa sebetulnya yang pertama sekali ada namanya identifikasi masalah pembelajaran. Yang kedua menganalisis dan merumuskan masalah pembelajaran. Ketiga, merencanakan tindakan. Yang keempat, melaksanakan tindakan, observasi dan pengukuran. Berikutnya ada
menganalisis data, hasil observasi dan pengukuran serta interpretasi memberikan makna. Jadi kalau kita mengukur itu, baik bentuknya, alat ukurnya baik tes maupun non-tes, itu bisa kita interpretasi, kita beri angka. Misalnya sebagai contoh kalau bentuknya tes pilihan ganda misalnya, kalau benar itu 1 dikasih skornya, kalau salah ya kasih 0. Tapi kalau sifatnya non-tes biasanya rentangannya ada dari 1 sampai 5. Kalau kita mengadopsi skala Likert, ada namanya juga skala semantik diferensial, ada macam-macam. Tetapi intinya adalah kalau kita mengukur, walaupun kita paham bahwa semakin banyak skala yang digunakan, semakin teliti hasil pengukuran kita, tetapi persoalannya adalah di penelitian tindakan kelas ini yang kita ukur adalah hal-hal yang sifatnya psikologis. Oleh karena itu, menggunakan skala yang agak panjang itu biasanya kurang diminati oleh para peneliti. Biasanya menggunakan skala 5 atau 4. Ya. Kalau sifatnya non-tes. Dan ini karena non-tes itu banyak digunakan di penelitian-penelitian yang sifatnya tindakan kelas. Nah, berikut setelah kita menginterpretasi itu, kita melakukan refleksi dan merencanakan tindak lanjut pada siklus berikutnya kalau memang permasalahan di satu siklus itu, siklus pertama belum selesai. Oleh karena itu sebetulnya saya ingin mengulang bahwa kalau penelitian tindakan kelas itu sifatnya bersiklus. Ada 4, kalau saya mau 4 kegiatan pokok yang dilaksanakan di setiap siklus. Yang pertama namanya perencanaan. Kita rencanakan solusi yang akan kita berikan terhadap masalah. Yang kedua, melaksanakan apa yang kita sudah rencanakan itu tadi. Kemudian setelah kita laksanakan, kita ukur, asesmen, kita mengevaluasi, lalu setelah itu kita melakukan refleksi dan tindak lanjut. Kalau ada permasalahan yang belum selesai di siklus pertama, itu bisa dilanjutkan di siklus kedua dengan cara yang sama tadi, dengan 4 kegiatan pokok itu, merencanakan, melaksanakan tindakan, kemudian mengevaluasi, baru mengevaluasi lalu memberi tindak lanjut atau refleksi. Begitu seterusnya, tetapi intinya adalah kalau penelitian tindakan kelas itu, apa yang kita resepkan dari awal itu tidak diubah resepnya, yang diubah adalah dosisnya biasanya. Sama kalau dokter misalnya memberikan resep kepada pasien itu, sebelum diberi resep itu, sebetulnya kan ditanya-tanya dulu, apa permasalahannya? Saya batu dokter, oh ya batunya bagaimana? Berdahat apa tidak berdahat? Itu lalu itu oke, dikasih resep kita. Itu artinya diberi tindakan. Setelah itu dikasihlah, ini ibu bapak minum 3 kali sehari misalnya obatnya, dosisnya. Nanti kalau tidak sembuh atau ada perubahan atau apapun, 3 hari kemudian datang lagi ke sini. Nah setelah kita misalnya diberi dosis itu, kita datang ke dokter. Dokter misalnya batunya udah berhenti, udah batunya, tapi saya malah malah ada gejala lain gitu. Nah gejala itu diobservasi kembali oleh dokter, baru bisa jadi resepnya tetap, tetapi dosisnya dikurangi, mungkin dikurangi tinggal 2 kali 1. Begitu seterusnya kalau di prosedur penelitian tindakan kelas. Jadi sebetulnya yang lain-lain ini hanya ceritanya. Intinya adalah penelitian tindakan kelas itu hanya ada 4 poin besar yang kita lakukan. Seperti yang saya pernah katakan tadi, yang saya katakan adalah mulai dari merencanakan tindakan, kemudian melaksanakan solusi tindakan yang diambil, kemudian mengukur, lalu kita mengadakan refleksi. Saya punya pengalaman bekerja sama dulu dengan teman-teman guru di SMA Negeri 1 Makassar ketika itu tahun 2003, 2004 ya. Masalahnya sebetulnya sederhana. 1, ada kondisi di kelas begini. Semua guru tahu bahwa yang bersangkutan itu pintar orangnya setiap hari. Ya sama ketika kita ngajar itu kan sebetulnya kita bisa menandai itu anak-anak kita yang pintar. Dan ada juga kita kenal ini biasa saja orang. Berikut masalahnya guru adalah ketika ini anak yang tadinya pintar dalam kesehariannya, ketika diuji
pas ujian kenaikan kelas misalnya, ternyata kendala yang dihadapi anak itu misalnya dia kurang sehat, atau apa yang dipelajari tidak persis yang diujikan oleh gurunya. Ini kan masalah bagi anak ini. Dikasih misalnya angka sesuai dengan apa yang dia dapatkan, sesuai dengan perhitungan-perhitungan, mulai dari tugas-tugasnya, kemudian ada mid semesternya, ada ujian semester dan sebagainya, lalu keluarlah angka misalnya di 8. 8 itu bagi teman-temannya yang lain itu merasa bahwa sebetulnya yang bersangkutan itu tidak layak dapat 8, mestinya 9 atau 10. Berikutnya kondisi yang lain dihadapi dialami oleh siswa. Ada siswa yang kebetulan kesehariannya itu biasa-biasa saja. Ya mungkin kalau disuruh bertanya, ya kadang-kadang bertanya, kadang tidak. Disuruh menjawab pun juga begitu. Tetapi ketika ingin ujian, yang bersangkutan ini tadi belajarnya, apa yang dia pelajari itu, ya itu yang diujikan oleh guru. Ketika ujiannya diperiksa, guru kaget. Oh ini anak kok bagus, tapi ya diperiksa demi butir atau nomor demi nomor, item demi item, ternyata memang ini anak bagus caranya. Oleh karena itu gurunya memberi skornya misalnya 9. Nah ini kan tentu ada permasalahan bagi teman-temannya. Mengatakan ini mestinya kalau di kesadarannya paling 7 ini, ya jadi dapat 70 atau 7. Nah ini kan masalah. Gurunya datang ke saya ngobrol lama. Oke, kalau begitu. Pertama, saya kalau gitu mengatakan bagaimana cara menilainya Ibu Guru, Bapak Guru. Ya, ngobrol-ngobrol dengan saya gini. Oke, kalau gitu ada solusi saya siapkan. Hanya kita diskusi, saya kemudian mempersilahkan gurunya mengajar. Bukan saya mengajar, gurunya tetap mengajar. Bagaimana caranya? Gurunya mengatakan begini, anak-anakku sekalian, setiap kali Anda hadir di kelas, datang, duduk, diam, tidur sekalipun, saya kasih skor 50. Itu artinya untuk menghargai kehadiran mereka. Begitu Anda bertanya sekali, saya tambah skornya jadi 1. Jadi tambah 51 dan seterusnya sampai ke atas. Menjawab pertanyaan guru juga serius melaksanakan, mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, saya tambah skor. Kendalanya guru, Pak, saya ini sulit memberi skor sambil ngajar. Nah, saya ngintip-ngintip mengamati di kelas itu biasa ada namanya dena kelas. Orang yang duduk di paling depan kiri misalnya orangnya tetap sepanjang 1 semester. Demikian ada. Oke kalau begitu, ini saya bilang mohon di print ulang ini dena kelas, baru Bapak simpan di depan meja, di atas meja ketika mengajar. Nanti diamati saja gini, diobservasi tentang keseriusan anak-anak mengikuti pembelajaran. Yang kalau kita lihat kondisi kelas banyak yang menjawab ketika gurunya bertanya, saya bilang yang ditandai yang tidak bertanya. Yang catatan tambah semua skornya yang tadi itu kecuali yang tidak bertanya. Skor kehadiran, kemudian keaktifan dalam belajar itu setiap sekali pulang, setiap mau pulang itu diumumkan oleh guru yang bersangkutan skornya sekian, dan itu diarsipkan di portfolio siswa yang bersangkutan. Nah, setiap diberi tugas diperiksa dan dikembalikan, diberi komentar, kasih skor juga sesuai dengan itu, dan diarsipkan di portfolio mereka dan seterusnya. Saya bilang kepada teman-teman guru waktu itu, skornya selama ini kalau Ibu Bapak mengatakan memberi tugas itu dikali berapa? Demikian ujian mid semesternya dikali berapa? Semester kali berapa? Oh bilang ada aturannya Pak. Misalnya kalau tugasnya dibagi rata, diratakan dikali 1. Kemudian mid semesternya kali 2. Nah, misalnya semesternya kali 3. Baru tambah semuanya bagi 6. Dia bilang bagaimana kalau prinsipnya disamakan saya semua? Oke, disepakati oleh guru, diumumkan ke siswa, silakan pokoknya. Nah ternyata setelah siklus pertama selesai, saya masukkan skor-skor siswa sesuai dengan yang ada di dena kelas itu. Kemudian saya lihat ternyata bagian yang tidak tuntas itu karena acuannya, standarnya adalah nilai ketuntasan minimal. Kalau di kurikulum yang lalu namanya KKM, kalau sekarang ini katanya ketuntasan belajar minimal, KBM. Ataupun namanya, itu dimasukkan jadi patokan kita. Ternyata setelah saya masukkan di dena kelas skor-skor yang ada tadi itu, ternyata
yang tidak tuntas itu yang belakang-belakang sudut itu. Kalau dibuat distribusinya persis seperti distribusi normal itu. Jadi yang belakang yang tidak pinggir-pinggir itu enggak tuntas. Oleh karena itu saran refleksinya kepada guru, silakan teman-teman, saran saya itu dipindah itu anak-anak itu. Yang tadinya tidak tuntas, yang pojok-pojok belakang itu pindahkan ke depan. Yang depan yang tuntas pindah ke belakang. Kita lihat siklus berikutnya. Seterusnya sampai ternyata memang yang kedua saran saya untuk dilakukan refleksi kepada guru. Guru itu melakukan, saya bilang gini aja, guru itu kalau ngajar jangan cuma berdiri di depan saja. Karena kenapa? Bisa jadi siswa itu yang duduk di belakang itu tidak mendengar dengan baik apa yang kita sampaikan. Sekali siswa misalnya ditepuk punggungnya, tapi ini mohon maaf ya, kondisi sekali kita harus berhati-hati. Tepuk itu sebagai tanda bahwa sebetulnya akrab, tapi kita harus sekali lagi pelan-pelan, karena kalau guru laki-laki misalnya menepuk bahunya anak perempuan, ya nanti bisa jadi dibully dan sebagainya. Jadi oleh karena itu saya kira banyak teknik-teknik bisa disampaikan yang elegan dan tidak melanggar etika. Itu bisa dilakukan. Karena itu dan seterusnya itu yang terjadi, bahwa ternyata siswa itu merasa selama ini memang kalau misalnya belajarnya di akhir semester misalnya, dia ketika diuji ya dinilai secara apa yang maksudnya apa adanya gitu maksud saya. Nah oleh karena itu saya bilang teman-teman, ini upaya mengaktifkan siswa dalam belajar itu dengan menggunakan penilaian otentik. Itu judulnya penelitian dulu. Ternyata manfaatnya juga bagus, dan sampai sekarang ini saya kira teman-teman kita bisa merasakan bahwa mengajar di sekolah itu kan kendalanya di situ. Kenapa? Karena ada dena kelas. Dena kelas itu membuat siswa duduknya setiap saat di tempat yang sama. Saya punya pengalaman mengajar di kelas-kelas di pendidikan tinggi. Ternyata ada yang suka duduk di depan, memang cenderung duduk di situ. Walaupun tidak ada aturannya kalau di pendidikan tinggi bahwa Anda kalau terlambat datang misalnya, pokoknya harus duduk di belakang. Ternyata walaupun terlambat, pokoknya dia cari tempatnya di depan itu. Itu jadi karakter dari sisi aspek afektif yang kalau kita mengukur afektifnya. Demikian pula psikomotorik dan sebagainya. Tadi yang saya cerita lebih banyak kepada aspek kognitif. Berikut kita lanjutkan. Saya teman-teman sekalian, saya kira intinya saya ingin menyampaikan siklus yang menjadi ciri utama dari penelitian tindakan kelas itu ada di slide ini. Jadi kita rencanakan plan, kemudian plan itu kita adakan action, kemudian kita ngukur, kemudian terakhir refleksi. Jadi refleksi. Nah, kalau ini tidak selesai di siklus pertama, dilanjutkan ke siklus kedua dengan merevisi rencana aksi kita. Kemudian diberikan aksi, ukur, baru refleksi. Nah, kalau ada yang bertanya pada saya misalnya, kapan berhenti siklus itu Pak, proses bersiklus itu? Jawabannya adalah sebetulnya sampai masalah kita selesai, sampai masalah anak selesai. Karena guru mengajarkan bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anak didiknya. Sebabnya menjadi guru ya tidak mudah, karena memang kita harus walaupun tidak bisa memuaskan semua siswa, artinya pasti ada saya. Tetapi intinya adalah kalau misalnya standar kita, kriteria kita ada di KKM, maka KKM itu menjadi tujuan kita. Saya kira Ibu Bapak sekalian juga tahu bahwa KKM itu kan ada 3 dasarnya kita menentukan angka di KKM itu. Ada namanya daya dukung, kompleksitas, dan intake peserta didik. Kita masih dipakai juga hingga hari ini karena di kurikulum di KTSP kemarin itu kan pakai itu. Dasarnya untuk saya sebagai guru fisika, kenapa saya nggak berani memberi KKM itu 85 misalnya? Kalau memang karakteristik siswa, daya dukungnya dan sebagainya itu mendukung ke sana. Dan saya kira karena ini KKM itu sebetulnya ini memang kendala di antara kita sekarang guru di sekolah baik dasar maupun menengah.
karena ada kekhawatiran jangan sampai kalau misalnya tidak tercapai KKM-nya itu akan kembalinya kepada guru. Kalau misalnya membuat KKM terlalu rendah itu kan juga tidak ada kepada pimpinan. Jadi ini menjadi persoalan saya kira, tetapi intinya kalau kita mengajar dengan baik, saya kira pengalaman saya pribadi menjadi guru 27 tahun, mau 28 tahun hingga hari ini, tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi. Selama guru mau memang menggunakan segala indranya, seluruh indranya dalam mengajar. Dan ya saya kira guru memang sekali-sekali harus memasang telinga lebih dari 2. Kenapa? Karena memang telinga itu kadang-kadang juga kalau kita keluar kelas itu proses pembelajaran tidak berhenti sampai di situ. Masih kita bisa mendengarkan keluhan anak-anak dan sebagainya. Karena itu saya kira ini intinya, penelitian tindakan kelas itu tidak ada cara yang hingga hari ini yang saya pikir bisa dilakukan oleh teman-teman guru kecuali melakukan penelitian tindakan kalau mau mengatasi persoalan dihadapi oleh siswa. Yang kedua juga kan teman-teman guru saya kira kalau mau naik pangkat itu masih membutuhkan dari penelitian tindakan kelas. Jadi saya kira juga karena kita mengajar sambil meneliti terus-menerus begitu, dan saya kira setiap tahun bisa kita hasilkan 2 atau ya 3 atau paling tidak 2 lah, 1 semester 1 penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu teman-teman guru punya peluang besar ini sambil mengajar, sambil naik pangkat, karena bagaimanapun juga ya sebagai seorang guru ya menjadi kebanggaan juga saya kira pribadi itu kalau golongan sudah berada di level yang maksimal. Sama seperti saya kira guru dengan dosen. Kalau guru itu kan ada pangkat akademiknya, jabatan fungsionalnya guru pertama namanya, baru guru muda. Selesai guru muda jadi guru madya, muda madya ya, baru guru utama. Kalau di pendidikan tinggi ada namanya pangkat akademiknya itu asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan guru besar. Saya pikir itu. Sementara Pak Adrianus, yang lainnya saya lebih senang kalau ditanya saja sekalian. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Adrianus. Baik, terima kasih Pak Materi. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya bacakan sepintas sekilas kurikulum vitae dari pakar yang seharusnya di awal tadi. Ini luar biasa panjang Pak, dengan prestasi yang luar biasa. Kami sudah mengirim lewat ke kolom chat, lewat link bit.ly kurikulum vitae dari pakar sendiri, karena begitu panjang dan luar biasa. Tapi secara singkat kami bisa berikan sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Nama lengkap Kaharudin Arafa, tempat tanggal lahir Kawerang, Sulsel Selatan 11 November 1967, status perkawinan menikah, agama Islam, pekerjaan dosen tetap jurusan Fisika, Fakultas MIFA, Universitas Negeri Makassar, jabatan fungsional lektor kepala pangkat golongan pembina tingkat 1/B terakhir tahun 2009, bidang keahlian penelitian dan evaluasi pendidikan fisika. Kemudian amazing Pak, luar biasa Pak ini. Education doktor dalam bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Saya ringkaskan saja karena begitu banyak dan luar biasa. Amazing betul. Awards, ya, Satya Lencana, 20 tahun mengabdi dari Presiden RI tahun 2016. Kemudian yang singkat-singkat saja, professional experience, ini masih banyak. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar 2012 sampai Juni 2016. Yang lain silakan Bapak Ibu bisa lihat pada kolom chat pada link yang telah kami share, bagikan. Luar biasa begitu banyak. Kemudian related experience, narasumber pada analisis hasil visitasi calon model kepala sekolah, program kementerian SMK revitalisasi, Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan SMK Ditjen GTK Jakarta tanggal 26-29 November
COVID-19. Ini semua yang kami baca yang terakhir-terakhir. Dan masih begitu banyak pada setiap bagian-bagian yang ada. Kemudian, bagian short courses and seminar. Bagian short courses and seminars, ada begitu banyak di situ yang telah diberikan oleh Pak Rudin, ya, dengan materi-materi yang luar biasa. Salah satunya adalah ya mengenai pengaruh TSOI, translating, scoping, operationalizing, and integrating. Hybrid learning terhadap hasil belajar fisika SMA. Islam Atira Bukit Baruga Makassar. Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika. Dan masih begitu banyak. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, download pada website, pada link yang telah kami bagikan. Mohon maaf Pak, kami ringkaskan sedikit, nanti teman-teman bisa melihat pada link website secara lengkap. Demikian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita mulai dengan bagian yang mengangkat tangan, raising hand, silakan. Ibu Lili Sri. Sri Wayuni ya, kalau nggak salah, mohon maaf. Silakan Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kahar, saya tertarik nih nanti paparan tentang penelitian tindakan kelas. Pak, gini ya, ini maksud saya gini. Sebenarnya penelitian tindakan kelas itu seyogyanya dilakukan guru itu dengan alasan apa gitu? Karena maaf, di kondisi di daerah kami, Bapak, anak-anak kami, anak-anak didik kami itu berasal dari anak-anak dari lokalisasi, Bapak. Oh iya. Ya, jadi mayoritas semuanya anak-anak yang sekolah di sekolahan kami itu anak-anak dari lokalisasi ya, sebagian besar gitu. Nah, ketika kami para guru sudah berusaha untuk memberikan istilahnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kita sebagai guru. Berbagai cara, Bapak. Jadi dengan berbagai cara. Cara satu tidak bisa, maka kami harus mencari cara yang kedua supaya bisa. Itu bagaimana sih gitu. Itu sudah kami lakukan. Tapi kenapa hasil yang nanti hasil akhir yang kita ingin dapatkan, terutama untuk, maaf ini Bapak, sebenarnya sih kalau ditanya pilih karakter atau nilai yang bagus, sebenarnya kita pilih dua-duanya sih sebenarnya kalau kita mampu. Dan anak didik kami juga SDM dalam kondisi mungkin bisa menengah ke atas, tapi karena saya mengakui SDM anak-anak kami seperti itu, maka kami sebagai guru itu mengadakan penelitian tindakan kelas itu teramat sangat kesulitan gitu, Bapak. Jadi sebenarnya banyak masalah, cuman kami tidak mampu untuk mengangkat apa sih sebenarnya anak-anak ini maunya apa ya supaya KKM-nya supaya prestasi mereka naik gitu, prestasi mereka bisa apa yang kita harapkan gitu. Tapi sebenarnya akhirnya nanti hasilnya yang kita peroleh itu selalu, maaf ini Bapak, selalu di bawah KKM, dan itu pun ketika ujian atau kalau dulu UNAS atau UN, kalau sekarang USP misalnya, itu kita harapkan baiklah. Itu kenyataannya tetap saja di TO1 saja hasilnya sudah sangat memprihatinkan gitu. Maksud saya kita sebagai guru juga repot gitu. Artinya gimana ya caranya bikin anak itu supaya baik. Saya udah nangkap permasalahannya, Ibu. Iya, gitu Bapak. Mohon pencerahannya nanti supaya nanti saya juga bisa terpacu untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang membuatkan supaya anak bisa memperoleh prestasi baik, karakter baik gitu. Terima kasih. Sebelumnya jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Danus? Saya langsung silakan Pak. Respon. Baik. Pak. Ibu Lili, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Teman-teman saya kira juga banyak yang merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Lili. Ibu Lili sebetulnya begini. Penelitian tindakan
kelas itu sifatnya pertama kasuistis. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Lili bisa jadi berbeda dengan teman-teman kita di tempat lain. Boleh jadi juga sekolah-sekolah yang berdekatan dengan tempatnya Ibu Lili, jadi permasalahan yang dihadapi beda. Oleh karena itu kita pertama sekali kita melihat bahwa tadi Bu Lili sudah menjelaskan bagaimana karakteristik paling tidak secara maaf Ibu sekalian ya, secara umum. Nah, kondisi itu tentu kita harapannya begini Bu Lili, yang menjadi masalah utama yang Ibu mau selesaikan apa? Kalau misalnya karakter ya, karakternya dulu karakter membaca dulu atau jujur dan sebagainya, itu yang kita atasi. Nah, tapi kalau memang larinya kepada kognitifnya yang tadinya ingin Ibu meningkatkan pencapaian kognitifnya anak-anak Ibu Lili tadi, ya tentu saja masalahnya di situ satu persatu diselesaikan. Makanya saya katakan tadi sebetulnya PTK itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, tetapi intinya adalah menyelesaikan satu permasalahan. Seperti saya katakan ini kondisi sekarang ini lagi kurang enak badan, misalnya batuk itu kalau berbicara tidak nyaman misalnya, berarti saya harus mengatasi itu. Nah, apa caranya? Misalnya pertama mungkin saya katakan, oke, kalau gitu saya minum, gitu. Selesai ke persoalan itu. Belum selesai, tetapi intinya adalah untuk tetap bisa berbagi dengan ibu-ibu sekalian, bisa berinteraksi dengan ibu sekalian. Paling tidak kalau udah minum begini misalnya, itu persoalan kecil yang saya hadapi sudah selesai. Nah, tinggal berikutnya, apakah nanti itu batuk saya masih berlanjut misalnya dan sebagainya, itu kan nanti bisa kita amati lagi dan seterusnya. Oleh karena itu Bu Lili, sekali lagi, kalau yang ingin dihadapi, yang ingin diselesaikan, yang utama sekali apa di anak-anak kita di situ. Nah, setelah itu baru kita carikan cara menyelesaikan masalah itu yang dihadapi oleh anak-anak kita itu apa. Dan seperti tadi Bu Lili mengatakan, sebetulnya bagaimana meningkatkan pencapaian hasil belajar dalam atau pencapaian atau tingkat kelulusan anak kita dari ujian nasional misalnya, melalui model pembelajaran apa misalnya kita bisa menyelesaikan. Tentu saja model pembelajaran yang tepat dengan itu tentu harus Ibu Lili mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik anak-anak didik di sekitar sekolah Ibu. Ada contoh-contoh judul penelitian saya sampaikan di sini. Tetapi ini tentu saja ini contoh saja. Ibu bisa baca, bisa lihat di di slide itu. Ada penggunaan metode misalnya role playing, meningkatkan hasil belajar apa. Tentu saja antara resep yang kita ingin berikan itu harus bersesuaian, baik secara teoritis misalnya ataupun empirik di lapangan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Kalau Ibu Lili mau mengatasi misalnya karakter siswa tadi, karakter apanya mau diubah, mau ditingkatkan, silakan menggunakan model-model apa. Modelnya tentu saja Ibu yang tahu tentang itu. Beberapa contoh, misalnya penggunaan alat peraga untuk meningkatkan minat belajar matematika di siswa di SMA atau di mana, atau di SD atau di SMP. Alat peraga solusinya. Karena minat belajarnya anak-anak mau ditingkatkan, anak-anak dalam belajar matematik misalnya daripada menghayal, tidak ada alat-alat bantunya, maka kita menerapkan misalnya penggunaan alat peraga untuk meningkatkan. Ciri-cirinya penelitian tindakan itu antara yang mau diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan itu kelihatan di judul. Tetapi sebetulnya kita meneliti mau penelitian tindakan kelas atau penelitian yang lain itu bukan terletak pada judul sebetulnya. Judul itu lahirnya belakangan.
lahirnya belakangan. Karena kalau judul bagus, kita nggak bisa melaksanakan juga permasalahan itu tetap ada. Oleh karena itu saya mengatakan sekali lagi, saya pengalaman membimbing anak-anak menyusun tesis, disertasi dan skripsi misalnya sebagai contoh. Ya, kalau datang ke saya konsultasi, saya bilang, apa masalahmu? Masalahmu apa? Paradigmanya apa? Itu pertama paradigmanya saya tanyakan dulu. Paradigmanya gimana? Kuantitatif, kualitatif. Kalau dia katakan kuantitatif, oke. Masalahnya apa? Sebut satu-satu. Oke, kalau gitu setelah kami bersepakat mungkin judulnya nanti yang cocok untuk ini begini-begini. Sekali lagi, judul itu bukan judul yang pertama yang kita cari dalam sebuah penelitian. Yang dicari adalah apa masalah yang dihadapi di lapangan, di sekolah, di kelas. Baru kita berupaya mencari solusinya. Nah, solusinya itu kelihatan di judul. Kira begitu kira-kira Ibu Lili. Nanti supaya ada teman-teman bisa bertanya yang lain sambil menyimak, saya kira juga saya kembalikan dulu ke Pak Adrianus. Silakan Pak Adrianus. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke penanya langsung berikutnya, yaitu minta maaf ya, apakah Ibu atau Bapak Dahlia Padang. Ibu Dahlia barangkali atau Bapak. Silakan. Ya. Halo. Ya, Silakan. selamat malam. Selamat malam. Ini ya sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Dahlia dari SMK Negeri 2 Malinau. Oh ya, Kalimantan Utara ya. Iya, Kalimantan Utara. Silakan Ini Ibu Dahlia. Yang saya mau tanyakan ini, kebetulan saya ngajar matematika kelas 10. Iya. Anak-anak saya ini terhambat di mohon maaf di perkalian. Nah, Iya. sementara kita dituntut untuk matematika ini harus bagus. Jadi kita sebagai pengajar ini bingung mau seperti apa biar mereka itu bisa tuntas, hendaknya KKM. Iya. Karena memang kebanyakan mohon maaf ya, anak-anak ini banyak dari daerah-daerah pedalaman dari Longlong, Kalimantan Utara. Iya. Jadi mohon pencerahannya seperti apa biar anak-anak ini bisa dapat KKM seperti yang kami dituntut dari pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Saya langsung aja Pak Adrianus ya. Ya, silakan. Iya, baik. Ibu Dahlia, pernah nggak ini kelihatan di layar nggak kalau saya peragakan itu, bagaimana membuat mengatasi persoalan perkalian itu? Pak. Kelihatan ya? Nah, coba. Kelihatan. Kalau saya angkat jari-jari tangan saya. Perkalian sederhana. Ini kalau saya hitungkan dari sini sampai sini kan 5. Ini juga 1 sampai 5. Ketika saya mengkali-kalikan, misalnya kan 1 sampai 5 perkalian itu sangat mudah. Misalnya contohnya, kalau yang lebih gede lagi, lain lagi ceritanya. Ini kan ketika saya mau kalikan, jadikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 6, 7, 8, 9, 10. Sebaliknya dari kiri, ini 6, 7, 8, 9, 10. Saya terus terang, saya juga nggak hafal kali-kali tuh. Saya tahu caranya. Nggak perlu pakai kalkulator saya. Masalahnya ini kan waktu yang terbatas Pak. Sementara materi kita sudah sampai di trigonometri dan anak-anak ini nggak ada dasar sama sekali. Kendalanya Nana itu kan sekarang menggunakan teknologi itu lebih biar 7 kali 7 dia nggak tahu. Iya. Dia cari kalkulator. Ya ini upaya guru kita memang harus agak sedikit keluar urat leher itu kalau mengajar itu. Maksud saya adalah mengatakan bahwa menyelesaikan persoalan perkalian itu dengan cara apa? Menggunakan alat-alat peraga dari tubuh misalnya. Itu kan bisa sebagai judul. 7 kali 7 kan tadi saya katakan ini 6, 7. Ini 6, 7. Kalau saya kasih gini kan sudah jadi kali 10. Baru tambahnya 40 kan ini 1, 10, 20, 30, 40. Tambah hasil kali sisanya. Sisanya kan ada 3 di belakang Ibu. 3 kali 3 9. Ada tadi
7 kali 7 kan 40 tambah 9, 49. Demikian seterusnya kita perkalian mudah, dan saya kira di trigonometri juga sangat, saya kira seperti sudut-sudut itu juga mudahlah kita. Dalam sebuah segitiga kita katakan berapa sudut yang dalam sebuah segitiga. Nah, kalau diketahui satu misalnya dia di tegak lurus berarti dia 90 itu. Kalau sebelahnya diketahui maka yang satu juga kelihatan itu. Cara-cara begitu saya kira dengan mudah kita bisa menerapkannya. Saya terus terang, saya dulu waktu pertama kuliah, tahun pertama saya kuliah itu saya juga mengalami kendala itu, Bu. Terus terang menguraikan gaya-gaya kalau di fisika itu kan butuh bantuan matematik. Iya. Bantuan aturan sinus, kosinus, tan itu menjadi kendala bagi saya. Karena yang saya pelajari, misalnya sudutnya tegak lurus di bagian sebelah kanan. Sebelah kiri bawah, ya katanya 30 derajat. Maka yang lain saya nggak ngerti saya gimana caranya. Ada kebetulan teman saya. Jadi sebetulnya banyak cara, Bu. Menggunakan teman sejawat, anak-anak kita yang pintar itu, tutor sebaya, bisa membantu kita juga. Misalnya dibuat kelompok-kelompok belajar. Kita ambil yang satu orang setiap kelompok yang bagus-bagus itu, yang ngerti kali-kali, ngerti itu bisa membantu kita menerapkan di kelas itu. Jadi kalau itu mau digunakan ya, misalnya mengatasi kesulitan berhitung dengan melalui penerapan sistem pembelajaran teman sejawat. Bisa jadi penelitian itu. Kira Ibu nanti bisa jadi saya bisa saya jadikan penilaian tindakan kelas ya? Bisa. Mengatasi persoalan, mengatasi kesulitan perkalian atau melalui penerapan model pembelajaran kooperatif, memanfaatkan teman sejawat, apapun namanya. Jadi intinya itu teman sejawat dengan mengatasi kesulitan itu. Atau mungkin kalau Ibu mau menggunakan tadi seperti saya katakan, mengatasi kesulitan berhitung anak-anak dengan menerapkan teknik perkalian tubuh misalnya. Kan kalau misalnya seperti contoh, kalau kita tidak mau menggunakan itu juga boleh, misalnya 25 kali 25 kali 25 itu kan kita bisa susun 25 di atas, 25 di bawah. 5 di samping itu langsung dikali 5 dikali 5 ditulis di bawah 25. 25 itu kan simpan di atasnya. 1, tadi kan 2. Tambah 1 berarti 3 dikali 2, 6, 25. Tapi sebetulnya ini kurang bisa kita berinteraksi dengan baik kalau begini, tetapi intinya Ibu boleh chat saya lah. Nanti setelah ini, saya kira nomor saya ada di Ibu Umi itu. Teman-teman boleh share apa masalahnya ke saya, nanti saya kasih catatan. Saya kira intinya itu, Ibu Dahlia. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Danus. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Dahlia, silakan diklik kembali tangannya agar turun. Bapak Ibu sekalian di kolom yang bertanya di kolom chat, mohon sabar ya. Sesudah 4 penanya langsung, kami akan pindah ke kolom chat. Penanya langsung berikutnya, silakan Pak Samsir Mabilawang. Silakan Pak. Silakan Pak Samsir. Halo, Pak Samsir. Halo. Ya, nanti sebentar kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Ibu Adeina. Ibu Adeina, silakan Ibu Adeina. Halo Bu, suaranya belum keluar. Halo. Halo Ibu. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Pak Gusti Putu Semadi, silakan Pak Gusti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura, Bali. Ya, Pak Putu. Pertanyaan saya adalah guru bahasa Inggris di tingkat SMP ya. Ya. Kendala saya sering sekali materi yang sudah saya terangkan berulang-ulang dengan berbagai metode kadang-kadang terkendala karena anak-anak saya itu berasal dari daerah yang agak pedalaman lah, yang terbiasa menggunakan bahasa daerah. Kadang-kadang bahasa Indonesia saja mereka jarang dengan keluarganya karena cenderung dari bahasa daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi yang menimbulkan masalah karena di jenjang SMP dengan wajar 9 tahun ini wajib anak-anak tuntas belajarnya. Kadang-kadang kami di guru itu ada penekanan supaya menuntaskan. Nah ini saya mohon petunjuk. Kira-kira tindakan apa yang mesti saya lakukan untuk mengatasi hal ini? Mohon petunjuk. Terima kasih. Baik Pak Putu. Ya. Saya langsung saja Pak Adrianus ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik. Memang begini Pak Putu, sebetulnya saya kira juga itu kendalanya kita sekarang ini, teman-teman guru biasanya juga mohon maaf ya itu berbenturan dengan regulasi daerah masing-masing. Sebetulnya kalau itu sudah masuk ranah itu ya memang kita kendala besar di sana. Ada tuntutan misalnya harus lulus. Harus membutakan diri saya Pak. Nah itu dia Pak. Tapi mari kita mencari solusi yang baik. Artinya antara Pak Putu dengan kebijakan regulasi yang ada di kabupaten yang Bapak tempati dengan permasalahan siswa itu tidak terjadi gesekan. Maksud saya adalah kita cari win-win solution Pak Putu ya. Nah, kalau siswa memang dalam belajar bahasa itu kan sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana praktis English practice everyday misalnya gitu. Iya, berbicaranya ya. Ya, itu dia. Jadi mungkin Bapak harus mengatakan ya memang kalau dalam kelas itu apa boleh buat? Harus berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris atau sekali seminggu minimal ada English day misalnya seperti hari apa besok? Hari Kamis. Kamis itu setiap hari Kamis harus berbahasa Inggris. Kalau tidak ya didenda misalnya. Itu langkah awal. Jadi bagaimana mengaktifkan siswa belajar bahasa Inggris itu dengan melalui misalnya English Day. English Day minimal di hari yang bersangkutan itu harus berbahasa Inggris. Cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah misalnya memang kita memulai dari kata-kata yang paling sederhana. Dari kehidupan sehari-hari. Karena tadi cirinya PTK itu kontekstual. Ini apa yang lagi tren di daerah situ, daerah Bapak, ya apa yang Bapak yang tahu. Itu minimal dalam sehari harus misalnya mengatakan minimal 10 kata, itu harus dihafal, dan ketika hari berikutnya ya harus hafal 10 lagi dan seterusnya. Jadi kalau itu judulnya gimana? Ya judulnya gampang lah Pak. Judul itu kan persoalan terakhir, persoalan belakang itu. Mengaktifkan siswa dalam belajar bahasa Inggris melalui misalnya menghafal 5 kata per hari. Boleh? Melalui denda misalnya boleh juga. Berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Sederhana mulai dari yang kecil-kecil Pak. Memang karena kalau pelintihan tindakan kelas itu bertahap Pak. Jadi jangan sekaligus langsung bisa praktis berbahasa Inggris di sekitarnya, nggak bisa. Harusnya ya bertahap. Ya saya kira juga kelemahan kita sistem pendidikan Indonesia secara umum Pak ya. Orang lulus C1 masih banyak yang tidak tahu bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu mulai dipelajari SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi. Masalahnya di mana? Itu kan persoalan Pak. Tantangan bagi teman-teman guru. Betul. Bahasa di seluruh Indonesia itu karena memang, dan saya kira Bali memang juga relatif lebih mudah diatasi karena memang kondisi daerah pariwisata ya. Daerah pariwisatanya ya itu Pak. Saya punya teman-teman banyak di Bali lah. Saya
aktif ke Bali Pak, dan teman-teman saya di Bali, saya sampai di Pantai Lovina pernah berapa kali ke sana tuh menjenguk lumba-lumba Pak. Jadi sebetulnya Bali saya lihat secara umum itu kalau bahasa ya peluangnya besar, tapi seperti Bapak katakan memang Bali juga memiliki daerah-daerah memang masih agak terpencil begitu. Nah ini kenalannya teman-teman guru yang ada di sana, terutama Pak Putu ini, ya harusnya memang melihat itu bahwa sebetulnya yang paling penting untuk diatasi apa. Kalau vocabulary yang kurang atau grammar yang kurang, tapi saya kira grammar itu urusan belakang Pak. Betul. Saya ngomong apa adanya, pokoknya yang penting orang ngerti. Itu kan bukan bahasa saya. Itu yang perlu ditekankan ke anak-anak juga, bahwa sebetulnya belajar bahasa itu nggak perlu takut. Yang penting pertama, kan bukan bahasa utama kita itu. Jadi kalau salah, yang penting orang ngerti. Awalnya, lama-lama juga nanti biasa. Istilahnya ya dibiasakan, dan terus dibiasakan. Nah, akhirnya jadi bisa. Nah, kalau persoalan judul tadi, ya tadi mengatasi kesulitan siswa dalam menghafal kosakata misalnya juga bisa ditingkatkan melalui cara apa, Pak? Melalui misalnya cara menghafal 10 kata itu, ya. Iya. Dan sebagainya, Pak Putu. Saya kira intinya Pak Putu, intinya gini Pak Putu, saya itu bisa diajak ngobrol kapan saja. Saya punya teman banyak di Bali, dan saya kira saya punya kawan-kawan itu seluruh Indonesia Pak. Jadi saya punya komunitas itu. Mohon maaf Pak, ada dulu teman saya namanya mantan rektornya IHDN Bali itu, namanya Pak aku lupa namanya ya. Mantan rektor di IKI Bali itu, apa IHDN Bali. Itu teman saya itu, Pak Made Titip. Oh, Pak Titip ya. Made Titip. Itu sahabat saya. Setiap kali saya ke Bali, saya kota-kota beliau pasti saya ketemu dengan beliau kalau ada di Bali. Kawan lama Pak, dan sampai hari ini masih berkomunikasi. Ada namanya Made Rekeng juga, mantan guru, sekarang pengawas. Dokter Made itu juga teman saya. Intinya kalau saya mengamati teman-teman guru di Bali, kendalanya tidak sebanyak yang dihadapi oleh teman-teman di luar Jawa. Jadi ya itu tadi, kalau Bapak misalnya mengalami kesulitan, boleh komunikasi dengan saya nanti via email atau via WhatsApp. Nomor saya ada siap. Cuman begini Pak, saya seperti saran Pak tadi, saya pernah mencoba English Day itu, English Day. Namun karena kadang-kadang kan saya suruh melapor pada guru menggunakan bahasa Inggris, guru yang dilapori cuek, tidak mau dia. Nah ini jeleknya. Kalau itu pakai bahasa biasa aja, gitu kan? Sehingga itu tantangan Pak. Saya bingung jadinya. Iya. Kalau itu nggak berhasil, coba cara lain Pak. Jangan pakai itu, karena sebetulnya masalahnya memang akademik atmosfer kita harus bangun lebih awal dulu. Sistem yang ada di sekolah kita harus lebih awal membangun itu kalau memang kita menggunakan itu. Maksud saya adalah teman-teman guru harus maksa diri juga setiap hari apa yang ditentukan English Day itu harus mampu minimal ya bercakap bahasa Inggris. Guru yang ditanya enggak mau tanggap gitu, masalahnya berat itu. Nah, kalau gitu jangan pakai itu misalnya Pak. Misalnya minimal ketemu Bapak aja lah. Ketemu guru bahasa Inggris harusnya itu. Tapi kalau itu dianggap belum bisa, ya pakai cara lain. Apa caranya yang cocok untuk itu. Oh iya. Ya, satu lagi Pak, masih tentang kemampuan PTK. Nah ini masalah daftar pustaka Pak. Saya sering sekali ketemu dengan tim penilai angka kredit ya. Nah saya kan kadang-kadang bukan menyalin begitu saja. Saya kadang-kadang membaca hasil karya orang lain. Saya mencoba menerapkan itu. Ternyata memang hasilnya ada menunjukkan kemajuan. Saya ajukan itu untuk menjadi PTK. Tapi karena bukunya saya tidak punya, ini kadang-kadang membingungkan saya. Apakah tidak nanti dianggap plagiarisme itu? Karena saya tidak ada. Hanya dengan membaca dari PTK milik teman atau PTK yang ada sebelumnya. Ya, begini mengatasi permasalahan Pak, kajian pustaka, daftar pustaka kita. Kalau saya kira penelitian apapun, itu yang penting kalau kita merujuk tulisannya, orang harus kita
tunjukkan bahwa kita ngutip itu. Cara mengutipnya ada pakai Mendeley, ada namanya Mendeley, atau kalau sederhana buka di Microsoft Word itu, ada namanya references di menu utama di atas itu. Setiap kali kita mengutip punya orang yang kita baca, itu kita masukkan, ada di situ Pak, mulai dari siapa pengarangnya, kemudian tahun berapa, halaman berapa, baru Bapak tergantung mau pakai, ada rujukan di situ. Bibliografinya itu misalnya Bapak mau rujuk pakai sistemnya APA, American Psychological Association itu. Oh iya. APA, apa tulisannya di atas, atau mau pakai Tennyson ada tinggal klik Pak. Jadi susunannya di belakang ketika muncul itu, nanti di daftar pustaka ada muncul itu. Kalau Bapak merujuk APA itu, biasanya nama pertama dulu, nama pertama itu dibalik Pak, nama family name, baru koma, baru ada nama first name. Oh itu kemudian, di penulisan daftar pustaka ya. Iya. Tetapi kalau mengutip itu pengarangnya itu dibuat juga. Iya, tulis semua Pak. Karena kalau tidak ya Bapak, mohon maaf, itu tadi plagiarisme tuh. Pengalaman saya menilai karya-karya best practices-nya teman-teman guru juga di sekolah di Jakarta itu. Setiap tahun itu biasanya diperiksa dulu Pak, similaritasnya itu. Kalau similaritasnya tinggi ya tidak diikutkan, maksudnya karena dianggap ini karya orang lain. Jadi salah satu cara menghindari plagiarisme itu ya harusnya memang setiap rujukan harus kita tulis di daftar pustaka. Mengenai bagaimana mencari buku-bukunya, saya kira sekarang ini teknologi tadi bercerita tentang revolusi industri 4.0 Pak di awal itu. Ya. Saya kira sekarang ini kalau kita mencari buku, asal tahu cara nama penerbitnya, tinggal Bapak masuk googling di internet. Minimal ada petunjuk ke arah mana biasanya buku-buku itu ada tekniknya Pak mencari, cuman kan nggak enak sih. Kalau teknik ada biasanya harus beli. Kalau harus beli gimana caranya kalau kita nggak mau beli? Ada caranya Pak. Jadi ini terus terang ini kurang elegan itu cara-cara itu. Tapi kan di internet itu banyak caranya orang. Ada referensi. Yang kedua, kalaupun misalnya Bapak tidak tahu bukunya, teorinya Bapak tahu, itu tinggal googling kata-kata kuncinya di situ. Keywordnya itu masukin ke googling itu, baru cari Pak, baru bisa ada di situ muncul. Nah di situ pertama kali setelah Bapak muncul itu langsung klik ke bagian bawah situ, nanti lihat ada nggak daftar pusakanya itu. Kalau nggak ada ya bagaimana cara kita mengubah tidak mengutip utuh pendapatnya orang yang tidak jelas itu pengarangnya siapa, tinggal kita menggunakan kata-kata sendiri Pak. Biasanya kalau referensi yang dijadikan kajian teori di bagian literatur reviewnya itu harus menggunakan buku misalnya. Kalau hasil-hasil itu bisa dirujuk penelitian-penelitian yang relevan dengan itu. Kalau teori biasanya buku yang dirujuk. Tapi kalau hasil-hasil penelitian itu yang dirujuk itu biasanya yang ada kaitannya dengan penelitian kita, biasanya kita bisa mengunduh di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Kalau Bapak masuk di Google, buka Google itu, ketik Simago ya, Simago itu SCIMAGO. Baru ketik itu ada Simago ranking, macam-macam situ, tinggal masuk. Ada banyak jurnal, ketika Bapak sudah dapat jurnalnya itu, tinggal copy nama jurnalnya, baru masukin kembali di Google, baru cari banyak penelitian-penelitian yang relevan di situ. Itu intinya adalah setiap kali Bapak mengutip pendapatnya orang, harusnya ada rujukannya Pak, dan dimasukkan di daftar pustaka. Kalau tidak ya kita disebutnya plagiarisme. Saya kira itu Pak, betul. Iya. Ya. Berarti begini, maaf lagi sekali ya. Ya. Jadi berarti yang saya muat di daftar pustaka berarti bukan seperti yang di daftar pustaka yang dibuat oleh yang saya baca ya. Berarti yang saya muat di daftar pustaka bahwa itu kutipan gitu ya? Ya, semua yang dikutip, semua dijadikan referensi Pak. Kalau pendapat sendiri tidak perlu. Iya. Tapi pendapat sendiri ya harusnya kan ada juga dasarnya, tidak mungkin kita. Makanya kalau misalnya kita baca pendapatnya orang dan tidak ada
bukunya kita tahu, tak pernah kita bisa lihat, maka kita ubah redaksinya itu yang bulat-bulat di copy, Pak. Oh iya, Baru dia sebagai hasil pemikiran kita. Mungkin nanti gimana saya akan bertanya langsung pada Bapak lewat WA. Ya. Pak Betul. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Pak Betul. Saya kembalikan pada Pak Adrianus. Siap. Baik. Satu penanya lagi sebelum kami beralih ke kolom chat untuk melihat pertanyaan di kolom tersebut kepada Pak Aris Patah, silakan Pak. Silakan Pak Aris bertanya. Halo, Pak Aris, silakan. Silakan Pak. Oke. Makasih Pak Adrianus. Ini satu syukuran buat saya ini sebenarnya untuk ayahanda saya, dosen sekaligus guru saya dulu waktu SMA. Kebetulan bisa melihat beliau ini, makanya saya ambil kesempatan untuk berbicara. Pak. Oh iya. Aris di mana saya pernah ajar, Aris? Di SMA 1 Masamba dulu, Pak. Oh, oke, iya. Harudin Aris. Iya, siap. Memang saya pernah ngajar Pak SMA Unggula di sana. Aris ini siswa cerdas. Sekarang jadi guru cerdas sekarang. Silakan Pak Aris. Ya. Makasih Pak. Jadi ini kesempatan juga saya bisa komunikasi langsung dengan Pak Kahar. Jadi terkait dengan penelitian ini Pak, yang saya dapat permasalahan di sekolah ini sebenarnya umumnya kalau kami MGMP 812 442 MGMP di Utara di Masamba, kadang yang paling umum yang dibahas itu keterkaitan antara fisika dan matematika. Nah, di lapangan yang saya dapat ini contoh misalnya saya ngajar di kelas 11. 2607. Ya, ngajar di kelas 11 misalnya mau ngajar kinematika, Pak. Yeah. Menentukan posisi menggunakan misalnya integral dan diferensial ternyata konsep matematika itu ada di kelas 11. Akhirnya apa 2 kali 45 menit itu yang disediakan waktu untuk ngajar tidak terpenuhi lagi karena terpaksa harus ngajar matematika dulu lagi. Baru masuk ke konsep fisika. Nah, saya kira ini juga permasalahan. Saya kurang paham juga permasalahannya itu apakah di tingkat kurikulumnya yang disediakan atau bagaimana saya kurang paham juga. Berapa kali saya bertanya sama pengawas agak kurang ini juga karena harus diteruskan lagi. Mungkin ada solusi yang bisa diberikan sehingga 5 menit ini bisa pembelajaran. Saya kira itu saja Pak. Salam dari saya, anak didiknya dulu di SMA Masamba. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Aris ya. Pak Aris angkatan berapa dulu di SMA? Tahun berapa? Saya angkatan pertama yang diajar dulu Pak. Sama dengan Prof. Sidin. Iya, oke. Saya masih kadang-kadang ke Masamba nih. Baik, teman-teman seluruh Indonesia, yang Masamba itu adalah salah satu kabupaten yang terletak arah utara dari kota Makassar sekitar 500 km. Ini kebetulan saya pernah mengajar beliau ini, dan kendala yang dihadapi guru sebetulnya memang begini. Yang perlu dipahami adalah sebagai guru fisika kan sebetulnya kita ini bukan guru matematik. Oleh karena itu kalau ada materi demikian yang ditemukan, ya menjadi guru matematik, tetaplah menjadi guru fisika. Bagaimana caranya? Karena ada pendekatan misalnya, kalau mau diintegral, sementara anak-anak belum belajar integral, jangan dipaksakan masuk di wilayah itu. Karena ada wilayah lain, misalnya yang bisa kita libatkan adalah bagaimana mengajar dengan jangan menggunakan integral,
Karena integral itu ada di kelas 3 biasanya. Nah, kita gunakan misalnya sigma. Sigma dengan integral kan prinsipnya sama, penjumlahan dia. Tetapi bedanya adalah benda-benda yang sifatnya diskrit itu kan kita menjumlah dengan pendekatan integral. Dari benda-benda kontinu. Benda-benda yang sifatnya diskrit kalau mau dijumlahkan pakai konsep integral, konsep sigma. Jadi jangan pakai integral. Nah, kalau bagaimana menghindari itu? Misalnya ada F sama dengan M atau ya MA kan MA itu A itu adalah dP dt. Jangan pakai itu, tapi pakai delta V per delta T. Jadi masalahnya memang jangan salahkan kurikulum. Ya kita harus sebagai guru kreatif mencari masalah, bagaimana menyelesaikan masalahnya siswa. Karena terus terang kurikulum itu juga dibuat itu melalui proses yang panjang dan pakar-pakar pendidikan semua ada di sana. Saya kebetulan pernah terlibat di pembuatan standar itu di 2005 sampai 2012 itu di Badan Standar Nasional Pendidikan saya terlibat pembuatan standar itu mulai dari standar isi, standar kompetensi lulusan sampai kepada yang terakhir keluar itu standar biaya. Memang dalam pembuatan standar itu melibatkan banyak pakar. Oleh karena itu, saya kira elegan kalau kita mengatakan bahwa sebetulnya kurikulum itu udah bagus, tinggal kita bagaimana cara mengajarkannya dengan baik. Memang sebetulnya kendalanya guru. Saya pernah merasakan juga guru-guru muda begitu. Jadi kita mau keluarkan semua ilmu kita, akhirnya mohon maaf, waktu yang jadi salah rasanya, waktunya sedikit. Padahal sebetulnya cara kita menyampaikan materi yang kurang tepat. Oleh karena itu ya itu tadi kita harus kembalikan bahwa kalau konsep-konsep dinamika mau diajarkan misalnya di fisika itu perlu macam-macam lah. Konsep trigonometri masuk sana tadi ada ibu penanya, ibu Dahlia dari Malinau, Kalimantan Utara. Memang dirasa sebetulnya konsep-konsep itu kan ada benda tegar misalnya di sana pada dinding dan sebagainya. Ada gaya geseknya pada jangan pakai konsep-konsep integral di sana. Pakainya konsep-konsep ya sifatnya penjumlahan juga, tetapi kita gunakan tanda sigma. Memang contoh-contoh diberikan jangan pakai benda-benda kontinu. Contoh, kalau Bapak mau hitung berapa sih volumenya biji kedondong. Biji kedondong tidak beraturan bentuknya. Kan gitu ya, Faris? Tidak beraturan bentuknya. Ya kalau Anda mau menghitung volume biji kedondong dengan menggunakan konsep integral lipat 3 misalnya, boleh jadi. Ya, mungkin Bapak mengerjakan itu sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 semester, 2 semester. Kalau orang fisika kan gampang. Volume biji kedondong itu bisa gampang diukur. Ambil gelas ukur. Isi air, ukur volumenya. Baru masukkan itu biji kedondong sampai tenggelam, baru baca volumenya sekarang. Volume biji kedondong adalah volume setelah biji kedondong dimasukkan, dikurangi volume awalnya. Itulah volumenya biji kedondong. Jadi konsep integral diabaikan di situ, tapi ada cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Orang fisika gampang. Yang pakai integral macam-macam. Memang teliti kalau itu, tapi kan lebih teliti juga. Gunakan gelas ukur isi air, itu volumenya dulu. Itulah V1. Masukkan biji kedondong. Ukur volumenya. Air tambah volumenya kedondong tadi. Setelah biji kedondong masuk, sebutnya V2. Berarti delta V adalah V2 kurang V1. Itulah volumenya biji kedondong sesungguhnya. Itu Paris. Jadi memang saya kira juga ya teman-teman tidak apa-apa, saya kalau misalnya ke Mas Aman nanti sekali-sekali kontak-kontak saya. Nah, nomor saya ada di situ, nanti kita bisa berbagi. Nah, saya senang sebetulnya kalau berbagi gitu. Jadi kebetulan saya ke Mas Aman itu paling kemarin akhir tahun pergi ke sana. Setelah itu ya bukan tidak bisa ke sana, cuma sibuk di mana-mana, jadi akhirnya begitulah. Kira itu Paris. Siap, makasih Pak. Iya. Oke ya. Alumni fisika UNM banyak di Mas Amba Pak. Iya, ada Hasbi apa itu? Iya. Saya kira memang itu hebat-hebat Bapak sekalian ini, Ibu-ibu, Bapak guru sekalian. Pak Aris ini adalah alumni SMA unggulan di Mas Amba. Jadi
Saya kira pertanyaan ini bukan untuk dia menghadapi, tapi teman-teman guru kali di sana, karena saya yakin kalau yang bersangkutan ini orangnya pintar ini. Oke ya. Siap. Makasih Pak. Ya. Siap. Pak Adrianus. Pak Adrianus. Oke, baik. Terima kasih Pak Kahar dan juga Pak Aris. Baik. Kami mau beralih ke kolom chat, tapi tadi ada Ibu El, kasihan yang saya terlewati. Baik, Ibu El, silakan. Ibu bertanya langsung. Ya. Namanya Bu siapa? Halo. Ya. Halo. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya biasanya dipanggil El. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, saya kan Ibu El. Dari sekolah mana, Bu? Iya, maaf, pertanyaan saya banyak sekali, Pak, dari tadi. Mangga, silakan. Ya. Kenapa para guru kok disuruh melakukan penelitian PTK? Kenapa kok bukan penelitian kayak eksperimen gitu? Kan PTK kan itu, Pak, harus melakukan cycle gitu berulang-ulang. Kalau sama ada hasil kan harus diulang, Pak. Kenapa harus? Ya. Terus yang bukankah PTK itu masih perlu dikaji lagi, kata dosen-dosen saya itu, karena PTK itu kan bukan termasuk penelitian kualitatif ataupun bukan penelitian kuantitatif. Nah, di situ makanya perlu. Sudah, Ibu? Ya. Terus yang kedua, Pak, permasalahan yang ada di dunia pendidikan, terutama di lingkungan para guru dan sekolahan, itu tidak hanya pada anak-anak, Pak, tetapi adanya itu di sistem sebenarnya. Seperti adanya AKM yang sekarang lagi ini itu, Pak. Asesmen itu asesmen apa itu namanya? Nah, itu Pak, yang sekarang ini lagi booming, para guru juga disuruh uji coba itu untuk nah itu juga ribet tersendiri, Pak, sesuatu yang repot sendiri. Terus belum lagi dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal atau KKM. Itu juga yang menentukan guru, seumpama KKM-nya itu 75. Kenapa kok nilainya 75 itu tidak lulus, malah disuruh untuk seperti minimal 85 ke atas. Karena kalau 75 otomatis tidak lulus. Makanya nilai minimal dijadikan 85 ke atas. Nah, itu masalah tersendiri, Pak. Sehingga para guru itu harus mengurangi nilai atau mengkontrol nilai. Terus gimana kualitas kecerdasan anak-anak yang sesungguhnya itu masalah tersendiri. Yang ketiga yaitu kebetulan saya juga itu, Pak, guru bahasa Inggris juga di sini. Dari sini. Rasa dengan dikuranginya dengan bahasa Inggris itu juga sangat berpengaruh sekali, Pak, untuk sekolahan-sekolahan, untuk dunia pendidikan yang ada di sekolah itu, Pak. Karena dengan dikuranginya jam itu, sekolah-sekolah itu kebanyakan bekerja sama dengan kursusan bahasa Inggris, sehingga para guru bahasa Inggris itu merasa dinilai kekurangan jam, dinilai rendah. Kenapa kok tidak bisa meningkatkan bahasa Inggrisnya anak-anak, sehingga kerjasama dengan kursusan yang ada di luar, terus didatangkan di sekolahan, itu juga kesalahan tersendiri, Pak. Hasilnya juga tetap saja sama, dengan biaya yang semakin mahal dan bertambah, dengan kerepotan yang bertambah juga, tapi hasilnya tetap. Seperti itu masalah tersendiri juga, Pak. Nah, itulah banyak sekali permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Kalau dibuat sistem PTK juga tentang
pembelajaran bekerja sama dengan kursusan itu bagaimana Pak? Ya. Itu Ibu L? itu ya. Iya, J. Matur suwun Bu. Jadi gini, PTK itu salah satu cara untuk menyelesaikan, bukan satu-satunya, salah satu. Jadi kalau permasalahannya misalnya memang tidak bisa diselesaikan dengan cara PTK, ya pakai cara lain. Tapi sekali lagi bahwa PTK itu adalah salah satu pilihan. Kecil-kecil aja sebetulnya. Sesungguhnya kalau kita mau berdiskusi panjang mengenai PTK itu bahkan tidak ada kesimpulannya sebetulnya, karena tidak pernah selesai namanya permasalahan itu. Hanya saja karena memang kita dibatasi oleh waktu, misalnya dalam meneliti, kita dibatasi pedoman penulisan laporan, kita dibatasi oleh macam-macam, makanya PTK pun ada kesimpulannya. Sesungguhnya PTK itu nggak ada kesimpulannya, karena permasalahannya tidak pernah selesai. Makanya tadi saya katakan, kalau pedomannya salah satu diantaranya adalah pada KKM, maka KKM itu biasanya bisa kita bercerita apa tuntas perorangan, apa tuntasnya kelas. Nah kalau kelas itu biasanya ya ada beberapa orang yang tidak selesai, tapi dianggap selesai karena tuntas secara kelas, klasikal. Tapi kalau tuntasnya perorangan lain cerita lagi. Makanya penelitian tindakan itu sebagian pakar-pakar berpendapat bahwa itu tidak layak dijadikan disertasi. Kalau jadi tesis masih bisa, skripsi masih bisa. Itu tapi debatable sifatnya. Saya tidak akan mengklaim bahwa PTK selesai, tetapi intinya adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan di kelas itu adalah melalui pendekatan PTK tadi. Karena kalau kita mau sebetulnya PTK bercerita banyak referensi juga kita bisa baca. Tetapi sudahlah, itu salah satunya. Kalau memang paradigma penelitian yang masalah yang kita hadapi itu adalah masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan PTK, jangan dipaksakan, nggak bisa. Kalau penelitian eksperimen boleh, silakan aja Ibu, malah lebih bagus juga. Karena memang antara satu penelitian dengan penelitian lain itu tidak bisa dibandingkan. Misalnya eksperimen jauh lebih bagus daripada penelitian tindakan kelas. Tidak bisa karena paradigmanya berbeda. Sesuatu yang berbeda disandingkan kemudian di debat atau dipermasalahkan itu saya kira. Yang kedua. Oh iya. Sebentar Pak. Ya. Sebentar, PTK itu pedoman untuk kesuksesannya itu kan KKM ya Pak ya? Salah satu caranya Bu, salah satu indikatornya. Kalau menyangkut hanya KKM saja. apa namanya? Bukan. Biasanya guru mengambil acuannya kriteria ketuntasan minimal. Kalau Ibu nggak mau pakai itu juga bisa cara lain. Saya mau mematok angka 100 juga boleh saja. 100 itu artinya udah nggak ada kelemahan sama sekali. Asalkan biasanya kalau memang itu kuat, kita punya argumen mengenai itu, mengapa kita pilih angka itu sebagai dasar, ya tentu ada alasan pribadi, alasan logis atau teoritis yang kita punya. Kalau sama sebetulnya di penelitian kuantitatif itu Bu, ketika orang mengatakan seberapa jauh misalnya hasil belajar bahasa Inggris anak SMP misalnya atau anak SMA, itu kan persoalannya yang bisa menjawab itu namanya deskriptif statistiknya yang kita gunakan. Kalau statistik deskriptif itu biasanya bisa kita hipotesiskan, tetapi dengan catatan argumen kita kuat tentang itu. Misalnya saya bisa saja mengatakan hipotesis nol saya misalnya mengatakan bahwa prestasi belajar bahasa Inggris siswa minimal sama dengan 85 misalnya. Alternatifnya tentu yang kalau kurang dari itu atau sebaliknya. Tapi angka 85 itu dari mana dasarnya? Tentu ada pengalaman
yang menjadi dasar kita. Selama misalnya 3 tahun, 4 tahun memang siswa itu cenderung pencapaian bahasa Inggrisnya itu rata-ratanya prestasinya di atas 85. Dengan dasar itu kita bisa jadikan pedoman sebagai hipotesis kita, tetapi sebetulnya kalau tidak punya itu ya cukup kita katakan ya udah kita pakai aturan yang sudah ada misalnya KKM atau apa. Monggo Ibu, ada tanggapan? Iya, selanjutnya mungkin Pak pertanyaan Oh selanjutnya. ya. Pertanyaan selanjutnya begini Bu, terus terang itu memang kendala jam pelajaran itu. Mari kita berprasangka baik kepada pemerintah saya, Bu. Sebetulnya ada niat baiknya, bukan mengurangi sih sebetulnya. Itu artinya ibu dianggap udah pintar mengajar itu sehingga bahasa Inggris itu tidak perlu dikasih porsi jam yang terlalu banyak karena misalnya mungkin anak dalam keluarga, lingkungan keluarga sudah belajar bahasa Inggris, sudah dikursus oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Hingga ketika datang sekolah ya tinggal mungkin apanya harus diperbaiki, mungkin grammarnya atau mungkin bukan grammarnya justru ibu pentingkan misalnya apanya saja. Jadi sama sebetulnya Bu eksakta itu ketika kurikulum 2016 kemarin KTSP itu kan sebetulnya jamnya fisika misalnya sebagai contoh saya guru fisika itu kan dikurangi. Guru fisika waktu itu awalnya berontak semua sih. Seluruh Indonesia itu, wah masa jam kita dikurangi. Akhirnya karena itu hasil pemerintah, keputusan pemerintah udah lama-lama juga oh ternyata guru menyadari ya nggak perlu diajarkan semua, hingga disesuaikan. Misalnya saya sebagai guru fisika belajar mekanika di SMP itu kan ada, SMA ada, tinggal tingkatannya dilihat. Oh dilihat bagaimana cara melihatnya, lihat SKL-nya. SKL-nya itu pasti kalau di SMA lebih tinggi daripada SKL-nya SMP. Oleh karena itu kalau kita ngajar di SMP jangan paksa pakai SKL-nya SMA, kita pakai aturannya di SMP misalnya. Standar yang ingin dicapai, standar kompetensi lulusan yang harus dipunyai oleh guru fisika di SMP hanya sampai segini misalnya. Makanya juga bahasa Inggris saya kira demikian. Dengan asumsi berbagai macam asumsi bahwa sebetulnya memang mungkin anak datang ke sekolah tidak nol ilmunya tentang bahasa Inggris. Saya kira juga sekarang ini anak-anak kita yang perkembangan teknologi yang luar biasa ini, anak kecil itu nonton video-video berbahasa asing, dengan aplikasi-aplikasi yang banyak di handphone ataupun di komputer bisa kita gunakan. Misalnya saya sudah terus terang kalau pergi negeri harus belajar bagaimana sih speaking di imigrasi misalnya, hal-hal yang lazim ditanyakan di imigrasi apa. Makanya ya udah paling tidak Anda mau kemana, berapa lama Anda stay-nya di mana selama di sana gitu. Jadi tujuannya Anda apa? Itu paling tidak jawaban tentang itu yang harus saya siapkan misalnya. Jadi hal-hal yang sifatnya kasuistis begitu mungkin anak kita bisa dibiasakan menghadapi misalnya dia bisa conversation di bidang menghadapi misalnya kalau dia di perhotelan, menghadapi migrasi lain, jadi itu sifatnya ada tema-temanya dan saya kira ibu pengalaman belajar mengajar bahasa Inggris cukup panjang dan pasti ibu punya solusinya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai apakah kita tidak bisa bekerja sama dengan misalnya kursus-kursus untuk membelajarkan anak bagaimana membuat PTK yang bekerja sama dengan kursus itu. Ya sebetulnya satu jawabannya bahwa yang tahu kondisi kursus, yang tahu kondisi kelas itu adalah ibu yang bersangkutan. Ibu El yang tahu itu. Nah, saya hanya bisa memberi saran bahwa sebetulnya bukan tidak bisa, tetapi permasalahan itu kan yang kita atasi kalau di kelas itu ya, solusi yang paling real yang bisa diberikan ke anak-anak itu apa dan apanya itu tadi ibu yang tahu. Maksud saya paling kalau saya ngasih saran aja, tetapi intinya adalah tentu pengalaman ibu mengajar bahasa Inggris sekian lama dengan berbagai kondisi siswa yang dihadapi, karakteristiknya beda-beda, tentu ibu punya cara deh yang paling baik. Saya mungkin tadi kalau konversasinya mau diperbaiki ya udah dikasih topik-topik per minggu, disuruh belajar di rumah,
baru mempraktikkan di sekolah. Memang anak-anak tidak, saya kira bahasa Inggris itu intinya bukan lagi. Ibu ngajarin di SMP atau SMA, Bu? Saya ngajarnya di SMP, Pak. SMP. Ya. Saya kira kalau kelas-kelas awal juga memang saya kira perlu kita sampaikan dasar-dasarnya. Tetapi kalau kelas-kelas 2, 3, saya kira memang kita juga harus punya asumsi bahwa anak-anak kita itu adalah dasarnya, saya kira. Dan capaian kurikulum juga kita harus tetap berpedoman kepada capaian kurikulum itu. Ada KD, ada SKN-nya yang di situ kalau misalnya yang ingin ditagi oleh SKL itu adalah mengenai kognitif, ya kognitifnya. Tapi kalau menyangkut psikomotoriknya. Nah, kalau psikomotoriknya mau ditingkatkan, tentu saja kita mencari solusi-solusi yang saya kira bercakap itu dalam bahasa Inggris itu kan psikomotorik. Oleh karena itu pelajaran bahasa itu umumnya menggunakan psikomotorik. Gunakan media yang sesuai dengan. Tidak ada cara lain, saya kira memang harus kalau bahasa mau ditingkatkan itu harus praktek. Prakteknya itu ya mungkin dibuat kelompok, dibentuk kelompok, pergi kasih topik, misalnya kasih tugas, proyek ke satu tempat tempat wisata misalnya di hari libur atau apa, dan suruh laporkan dan disuruh presentasikan hasilnya dan sebagainya. Saya kira itu untuk jawaban saya, Ibu El. Pak, saya ya. Oh ya, gimana tuh? Pertanyaan saya, tadi itu kan kita itu sebagai guru bahasa Inggris di sekolah itu jamnya kan dikurangi, sehingga kita itu merasa dinilai rendah oleh guru-guru yang lain atau sekolahan karena tidak bisa meningkatkan kualitas dari peserta didik gitu. Sehingga sekolahan itu kebanyakan bekerja sama dengan lembaga kursus yang ada di luar sekolahan untuk ke sekolahan, dan itu 1 minggu berapa kali gitu, Pak, sehingga harus ada biaya ekstra dari didik gitu atau wali murid gitu. Iya. Itu hasilnya juga tetap seperti, apakah itu jika dilakukan penelitian PTK itu juga apakah bisa? Tapi hasilnya juga nggak signifikan gitu, Pak, nggak hasilnya saja. Apalagi dalam pembelajaran di sekolahan untuk yang formal, bukan yang di luar kursusan tadi ya, Pak ya. Bekerja sama tadi, itu nilai anak-anak juga sangat kurang, sehingga satu KKM-nya itu kan seumpama 75, sementara di sekolahan harus ditingkatkan di atas 85 ke atas, sehingga guru-guru harus mengarang nilai. Lalu kualitasnya di mana, Pak? Sehingga kualitas anak-anak Indonesia itu semakin menurun gitu untuk kebanyakan sekolahan. Iya, baik. Memang ini pilihan, Bu, sebetulnya. Pilihan itu maksud saya adalah sekaligus kendalanya kita yang kita hadapi di lapangan itu. Ketika diperhadapkan pada kondisi KKM yang harus 85 misalnya, sementara anak-anak kita mengalami kesulitan banyak, jangankan 85 tapi 75 aja susah misalnya. Nah, itu memang kendala bagi kita. Saya terus terang, kalau saya guru, tentu saja saya harus memilih bahwa sebetulnya antara integritas dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tidak jelas itu, maka tentu saya harus pilih integritas dengan cara tentu saja saya meningkatkan kualitas diri saya untuk mengajar. Bagaimanapun sebetulnya kendalanya, saya harus mampu mengatakan bahwa anak-anak didik saya harus mampu mencapai 85, bukan malah saya ngarang nilai. Tapi sekali lagi ini memang kendala juga, dan saya kira butuh waktu untuk berproses mengatasi persoalan itu, Bu. Yang kedua, saya kira mengenai kita dianggap rendah, saya kira juga marilah kita berprasangka baik saja. Saya kira intinya, saya kira pemerintah juga tidak bermaksud
menganggap rendah teman-teman guru. Saya kira tidak ada di situ. Tetapi bahwa jamnya dikurangi, ya itu memang tantangan bagi kita guru, kan malah melihatnya sebagai sesuatu yang menganggap rendah. Tetapi sebetulnya itu tantangan bagi kita untuk bagaimana sih kita berbuat dengan cara-cara yang tentu elegan, cara-caranya legal, dan tentu saja jangan sampai guru yang justru ngarang nilai, sebetulnya itu yang tidak benar. Bagaimanapun juga kita punya integritas. Kita membangun karakter anak-anak dalam mengajar, kita mengajarkan bagaimana kita berbuat jujur, bagaimana kita berbuat hal-hal yang positif lalu kita langgar juga, kan saya kira kurang bijaksana. Intinya adalah tantangannya bagaimana sih sebetulnya saya mengajar itu. Kalau saya tangkap tadi mungkin minatnya siswa yang kurang dalam belajar bahasa Inggris. Itu kita dalam mengajar jangan langsung masuk ngajar, maksud saya jangan langsung masuk ke materinya, ngobrol-ngobrol dulu, bangunlah minatnya dulu. Sebetulnya berbagai penelitian saya baca dan termasuk hasil-hasil penelitian saya bahwa sebetulnya minat itu memang kalau mau ditingkatkan tidak sederhana cara meningkatkannya. Guru, lingkungan harus aktif semua berperan bagaimana meningkatkan minat belajarnya siswa. Kalau perlu memang ya di bagian-bagian ambillah waktu 20 menit itu membangkitkan minat, ditingkatkan. Karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya minat itu pengaruhnya langsung kepada hasil belajar. Jadi kalau anak-anak minatnya rendah, pasti memang belajarnya rendah juga. Oleh karena itu bagaimana membangun minat itu, ya perlulah kita mengkaji anak-anak itu, khususnya bagaimana sih ini anak-anak kita. Mungkin perlu kita katakan, kalau saya mengadakan penelitian tindakan keras, saya tidak usah kerjasama dengan kursus misalnya. Minatnya saya mau tingkatkan dulu, minat belajar bahasa Inggris dulu. Walaupun memang kita harus sadari bahwa semua sebetulnya tidak semua anak-anak yang masuk di SMP sekolah ibu tempati mengajar itu mau belajar bahasa Inggris. Datang ke sekolah aja udah syukur misalnya. Mungkin karena ya nggak mau pergi bantu orang tuanya di sawah atau di kebun atau kerja-kerja kasar lainnya. Makanya karena menghindari itu maka datanglah ke sekolah. Oleh karena itu datang ke sekolah adalah sebagai tingkat langkah penyelamatan supaya tidak kerja keras. Memang itu tantangannya guru, bagaimana menyajikan materi semenarik mungkin. Selesainya persoalan bukan hanya penelitian tindakan kelas, Ibu. Mungkin kita minatnya harus kita pahami tadi. Ingat bahwa setiap anak itu kan punya gairah belajar dari dalam dan ada gairah dari luar. Ada internal, ada eksternal sifatnya. Oleh karena itu, kalau internalnya kurang, itu yang kita harus bangun, bantu, mumpung masih muda. Karena sebetulnya kalau anak-anak sudah di level SMA itu sudah terbentuk karakternya. Teorinya mengatakan bahwa mengubah karakter itu anak tidak permanen lagi perubahannya. Kalau tingkatnya usianya sudah tingkat dewasa awal atau remaja akhir. Kalau apalagi kalau sudah pendidikan tinggi, bahwa mengajar nilai-nilai karakter di sana tidak apa-apa, tapi jangan harap sebetulnya perubahannya itu permanen. Yang justru anak-anak TK, anak SD, SMP itu masih bisa lah dibentuk karakternya. Nah ingat, jadi tidak perlu kita juga merasa bersalah bahwa tidak semua anak-anak yang belajar bahasa Inggris di SMP itu mau menjadi kerja di pariwisata misalnya, atau menjadi guru bahasa Inggris, atau menjadi penterjemah, atau menjadi apa saja. Bisa jadi dia hanya ke sekolah, dia nggak mau jadi penterjemah, tapi mau jadi tentara, mau jadi polisi. Makanya saya kira guru juga tidak perlulah terlalu banyak merasa bersalah. Intinya yang penting kita berusaha menyampaikan yang terbaik. Saya kira itu Ibu El. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, betul. Sama-sama. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kar. Baik, silakan Ibu El di kembali tengahnya agar turun. Kami beralih sekarang ke kolom chat. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat Pak. Ya.
dari Bapak Rings Tandi. Mohon petunjuk, saya kesulitan melaksanakan siklus karena pertemuan sudah ditentukan di RPP. Padahal PTK tentang materi tertentu. Adakah PTK ini siklusnya dilakukan di luar jam pelajaran? Ya, baik. Siklus itu Pak disesuaikan dengan kondisi yang ada. RPP-nya kalau mengatakan demikian, misalnya sampai sekarang bulan Maret. Misalnya kalau materi itu selesai di bulan Maret, ya udah jangan dipaksakan tambah di luar. Pokoknya jalan aja ngajar apa adanya. Tapi intinya adalah membuat siklus itu, kita kan bisa melihat, kalau namanya tadi saya katakan misalnya masalah kognitifnya yang kita mau perbaiki. Tentu kan rujukannya apa? Kalau siklus kita membuat rujukannya adalah kita lihat kompetensi dasar yang kita ajarkan. Kalau kompetensi dasar itu mempersyaratkan 3 kali pertemuan misalnya, ya kita tetap mengajarkan 3 kali pertemuan seperti apa rancangan yang ada di RPP yang kita sudah buat, tetapi memang langkah-langkahnya itu kita misalnya kan kita membuat langkah-langkah di RPP itu sesuai dengan langkah-langkah tindakan kelas, penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, yang nggak perlu tambah di luar, udah lakukan apa adanya. Tadi intinya ada 4 kegiatan: perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian kita mengukur, lalu kita memberi refleksi. Refleksi itu dievaluasi tadi hasil pengukuran ini, apa masalahnya, sudah selesai atau belum. Kalau belum, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran kita. Saya kira itu Pak Adrianus. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya di chat dari Ibu Neni BF. Izin bertanya soal berapa siklus normalnya sebuah PTK dan 1 siklus berapa pertemuan normalnya Pak? Ya, langsung saja jawab aja. Kalau normalnya itu tidak ada kaidah yang mengatakan 2 atau 3. Tetapi intinya adalah sebetulnya tadi itu Pak, kalau permasalahan udah selesai, udah selesai itu PTK. Kalau selesainya 2 siklus, ya udah 2 siklus saja. Kalau masalah yang kita mau selesaikan itu 2 siklus, ya udah ngapain? Tambah lagi kalau udah selesai masalahnya. Nah, kalau berapa lama setiap siklus, berapa pertemuan, tadi saya katakan kembali kepada 4 poin penting itu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian pengukuran, lalu hasil pengukuran itu evaluasi, baru itu dasar kita memberi refleksi. Biasanya sih tidak ada juga kaidah tentang itu berapa kali pertemuan. Tetapi kalau saya membimbing mahasiswa melakukan PTK, dan saya pernah melakukan PTK itu, biasa ya 3 kali 4 kali pertemuan itu udah bisa diadakan pengukuran. Pengukuran itu jangan di waktunya di lain, tapi waktunya tetap terintegrasi dengan jam pelajaran yang kita berikan. Soalnya pun jangan macam-macam, jangan panjang-panjang, yang berkaitan dengan itu. Tadi kalau misalnya seperti bagaimana keaktifan siswa saya mau atasi dalam belajar. Aktifan itu ya antara lain aktif mengikuti pembelajaran, aktif bertanya ya. Kalau hanya itu yang saya mau selesaikan, ya cukup 3 kali 2 kali pertemuan udah selesai itu 1 siklus. Kira demikian Pak Adrianus. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya di chat dari Ibu Herlina Ohi. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah PTK boleh dilakukan secara mandiri oleh guru tanpa kolaborasi dengan guru lain atau dosen dari perguruan tinggi? Pertanyaan yang kedua, apakah jumlah siklus harus sudah ditentukan pada rencana penelitian? Sekian Pak. Ya, kalau Ibu merasa bahwa masalah itu bisa diatasi sendiri, ya udah nggak apa-apa, nggak usah kerjasama dengan teman-teman guru yang lain. Tapi idealnya sih sebetulnya merujuk kepada karakteristiknya PTK itu kan sifatnya kolaboratif. Itu artinya, tapi kalau Ibu merasa bahwa sebetulnya bisa diselesaikan sendiri, mungkin ya memang karena kadar intelektual teman-teman kita kan berbeda-beda. Kalau merasa sanggup ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang kedua mengenai
namanya perencanaan di siklus itu, rencananya misalnya kalau direncanakan 4 siklus misalnya, tapi permasalahannya selesai di 2 siklus, ya udah nggak usah sampai 3 siklus, 4 siklus. 2 siklus cukup, karena kenapa? Selesai permasalahannya. PTK itu sifatnya menyelesaikan masalah, walaupun sebetulnya tadi tergantung kriterianya. Kriteria yang kita buat itu misalnya, kalau ketuntasan belajarnya berdasarkan tuntas perorangan, ya biasanya tuntas perorangan itu sulit dicapai kalau dua siklus. Kalau 2 siklus susah, ya lakukan 3 siklus. Kalau belum selesai sampai 3 siklus, ya lakukan 4 siklus. Tetapi sekali lagi, intinya adalah kalau ada 30 orang diajar masalah misalnya hampir lebih dari separuh, maka tentu yang kita duga awalnya itu mau menyelesaikan dulu tuntas kelas, klasikal. Artinya klasikal direncanakan tuntas, tapi kalau memang memungkinkan, ya udah ubah menjadi ketuntasan perorangan. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada namanya rancangan Pak Adrianus itu memang ya nggak perlu direncanakan 3 atau 4. Pokoknya intinya adalah siklus tadi, bahwa berapa nanti terapannya, implementasinya di lapangan itu sangat tergantung dari selesai atau tidak selesainya permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Kira demikian? Ya, baik. Masih ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Herlina Ohi tadi, ya, yaitu tindakan yang diberikan itu apa, Pak? Tindakan apa yang mesti diberikan pada materi yang sama, atau boleh materi beda dengan tindakan yang sama? Ya, permasalahannya begini Pak. Kira-kira kalau saya kembalikan lagi sekali lagi, jangan sampai kita terjebak kepada penelitian eksperimen yang berulang. Penelitian tindakan kelas itu bukan mengganti resep solusi, tetapi kadarnya itu solusi yang ditingkatkan, yang diubah setiap siklus. Misalnya yang mengatakan ini ada permasalahan di siklus pertama, bisa diselesaikan dengan metode eksperimen misalnya. Di siklus kedua ganti berubah menjadi penelitian metodenya metode diskusi kelompok. Ubah di siklus ketiga menjadi misalnya pakai model inquiry terbimbing, guided inquiry. Itu namanya penelitian eksperimen yang terjebak ke dalam pemikiran penelitian tindakan kelas. Yang dimaksud penelitian tindakan kelas adalah resepnya, solusinya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah kadarnya. Saya kira dosisnya kira-kira begitu. Kalau tadi saya kembalikan ke contoh dokter tadi itu, ya dosis itu mungkin dari 3x1 diubah menjadi 2x1. Baru 1x1 baru selesai. Itu kan masalahnya Pak. Tapi kalau metodenya mau diubah, metode eksperimen mau diubah menjadi guided inquiry baru ganti lagi, itu namanya bukan penelitian tindakan kelas, tapi penelitian eksperimen yang dilakukan 3 kali. Penelitian itu hanya menyelesaikan satu persoalan, maksudnya persoalan utamanya apa. Saya kira itu Pak Denus. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Priyanto. Ya. Bapak Priyanto, bagaimana cara mengatasi murid yang motivasi belajarnya sangat rendah karena perhatian orang tuanya yang kurang, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Memang masalah mengenai motivasi ini saya kira masalah umum yang kita hadapi itu, Pak Priyanto. Jadi memang kendala ini lazim dijumpai, tetapi tentu sebetulnya yang penting kita selesaikan itu kita paham sebagai seorang guru. Motivasi itu kan ada 2 dimensinya. Kalau dalam pengukuran itu dimensi namanya. Dimensi itu ada dari luar, ada dari dalam. Tinggal kita lihat dimensi yang mana sih yang dominan di situ ya. Kurang. Kalau dimensi dari dalam itu ya bisa diselesaikan, mungkin kasih nasihat-nasihat atau contoh-contoh baik. Setiap kali kita mau mengajar dan mungkin kita menciptakan situasi yang mendukung. Misalnya kalau anak-anak ada 5 orang yang motivasinya rendah, mungkin kita gunakan tadi
bagaimana memotivasi menggunakan teman-temannya sendiri, karena anak-anak itu lebih terbuka biasa kalau dengan teman-teman, ya udah kita gunakan itu. Kalau perlu kita sentuh, tapi ya sentuhnya jangan, saya sentuh dengan nasihat yang tidak terlalu drastis gitu, pelan-pelan aja. Nah, lama-lama itu akan ditingkat. Kalau misalnya dari luarnya yang seperti tadi sumbernya dari orang tuanya, maka memang yang perlu kita pahami adalah bagaimana punya komunikasi dengan baik antara guru dengan orang tuanya. Di sekolah saya kira ada namanya forum komunikasi orang tua guru itu, biasanya ada grup-grup WhatsApp yang dibuat itu. WhatsApp itu bisa digunakan sebagai media komunikasi dengan orang tuanya. Kalaupun tidak, biasanya kalau saya, pengalaman saya menjadi dosen wali di mahasiswa itu, setiap kali mahasiswa baru masuk di saya, Pak Adrianus, saya minta melengkapi biodata mereka itu dengan nomor telepon orang tuanya yang bisa nomor WA orang tuanya yang bisa saya ajak komunikasi. Ketika itu saya buat grup perangkatan itu mahasiswa, baru saya buat grup dengan orang tuanya dengan saya. Segala kendalanya anak-anaknya saya sampaikan ke orang tuanya. Segala prestasi yang dia peroleh saya sampaikan ke orang tuanya, dan orang tuanya bisa berkomunikasi ke saya. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka, orang tua itu lebih terbuka. Apalagi sekarang ini kan pakai WhatsApp itu lebih mudah, Pak, komunikasinya. Beda zaman dulu. Zaman dulu saya menghadapi masalah ketika anak-anak ada yang terlambat selesai. Udah 7 tahun tapi belum selesai. Itu kendala, Pak. Cari nomor teleponnya orang tuanya tidak ada, tinggalnya di daerah pelosok. Oleh karena itu sekarang ini lebih mudah. Kalau motivasi itu kurang akibat pengaruh dari luar itu dari luar diri anak itu, antara lain orang tua bisa dihubungi dengan cara membuat grup-grup WhatsApp dan bisa kita berkomunikasi. Nah, ngomong dari hati ke hati dengan orang tua demi anak-anak kita. Intinya bagaimana memperbaiki anak itu? Ya kita cari solusinya, ngomong dengan orang tua. Memang kendalanya yaitu tadi, tidak semua orang tua juga bisa berkomunikasi, tapi paling tidak kita sampaikan bahwa anak-anaknya mengalami kesulitan tapi kesulitan anak itu kita anggap bahwa ya sampai dia merasa sendiri. Mari kita berkomunikasi dengan yang baik. Jangan dia biarkan dia seorang diri di permasalahannya sendiri. Kita harus saja ngomong dari hati ke hati. Saya kira anak-anak bisa terbuka. Saya kira itu, Pak Adrianus. Baik, terima kasih Pak. Ya, kebetulan ada beberapa partisipan Pak yang meminta nomor HP Bapak. Jadi mohon nomor HP Pak Pemateri, Pak Doktor di-share di kolom chat. Mungkin bisa Bapak tuliskan dan share di kolom chat. Kemudian di kolom chat. Kemudian ada satu pertanyaan dari Pak Sarwa. Tolong satu contoh konkret contoh kasus yang bisa dijadikan judul barangkali Pak Sarwa ya. Kemudian dari judul tersebut selanjutnya apa yang harus saya lakukan dan seterusnya sampai selesai menjadi sebuah PTK. Kemudian masih dari Pak Sarwa, tolong diberikan panduannya Pak, gimana caranya membuat PTK, langkah pertama dan selanjutnya seterusnya sampai terbitnya sebuah PTK. Terima kasih banyak Pak. Baik, sebelum saya jawab, saya ingin mengetahui Pak Sarwa itu ngajar bidang studi apa? Itu perlu karena kaitannya dengan bidang studi Bapak ini. Pak Sarwa, saya lihat. Ya, bidang studinya apa? Kalau contoh-contoh Pak, sampai format penulisan itu ada di slide Pak. Cuma memang saya tadi tidak membahas itu. Ada di bagian-bagian akhir. Contoh bagaimana kita membuat laporannya, bagaimana melaksanakannya, menuliskannya. Pak Sarwa berbicara langsung dengan Pak Doktor materi, menyampaikan ngajar matematika Pak. Matematika ya. Ya. Sebetulnya sekali lagi itu tergantung masalahnya anak yang dihadapi anak apa. Misalnya kalau kurang, tadi ada contoh dari Ibu Dahlia dari Malino tadi. Ya, anak merasa kurang dalam perkalian. Ya, tadi saya katakan bahwa sebetulnya kalau perkalian itu mau diatasi, Bapak punya cara, misalnya caranya tadi ada cara membuat
usulan bagaimana menyelesaikan dengan cara misalnya pakai metode apa namanya dulu itu ada simpo namanya apa dulu perkara itu. Teman-teman kita yang dari Tionghoa itu banyak yang menggunakan bukan kalkulator itu. Yang teknik itu sempoa itu bisa Pak diatasi dengan cara sempoa. Sempoa itu bisa dibuat sendiri kok juga. Nah, mengatasi judulnya ya mengatasi kesulitan anak dalam belajar berhitung dengan menggunakan metode sempoa. Itu Pak, karakternya udah kelihatan di judul itu. Oh nanti persiapannya apa? Bapak buat persiapannya dari perencanaan dulu. Sampaikan dibuat Bapak perencanaan sesuai dengan KD yang Bapak mau ajarkan itu. Baru buat semua persiapannya termasuk menyiapkan sempoa. Kemudian anak-anak dipandu untuk menggunakan sempoa. Itu tindakan dilaksanakan itu. Baru ukur nanti kemampuannya. Bagaimana sebelum menggunakan sempoa dengan setelah menggunakan sempoa. Ada peningkatan apa tidak? Bandingkan tentu Bapak punya rekaman nilai jejak mereka sebelum menggunakan sempoa misalnya. Itu dibandingkan. Baru dikasih soal-soal yang berkaitan dengan itu. Sempoa teknik berhitung. Baru setelah itu Bapak ukur, setelah diukur, dievaluasi dari hasil-hasil anak-anak kita itu misalnya apakah sudah mencapai kriteria yang sudah ditetapkan atau belum. Kalau belum ya rencanakan tindakan berikutnya apa yang menjadi refleksi dari Bapak. Seperti saya cerita tadi itu, saya punya refleksi itu tadi gurunya menukar tempat duduknya anak-anak di siklus berikutnya. Dan sarannya yang kedua, refleksinya adalah guru dalam mengajar itu jangan hanya berdiri depan saya, sekali-sekali masuk ke lorong-lorong yang suaranya bisa didengar oleh anak-anak di belakang. Tetapi semua itu dilakukan secara terkontrol, jangan sampai juga mengajar itu jalannya cepat-cepat ke lorong kemana, akhirnya capek gurunya, anak-anak malah ketawa dan sebagainya. Jadi perlakuan yang diberikan semuanya secara terkontrol dan bisa dilaksanakan secara wajar, dengan tentu saja mengikuti pada kaidah-kaidah yang disepakati. Dan saya kira kaidahnya harus tunduk kepada etika yang kita junjung tinggi juga. Sebagai orang beragama, saya kira menghargai juga misalnya ya tidak bisa dipandang, anak-anak itu kan dipandangnya bukan sebagai pribadi yang seperti botol kosong diisi apa adanya, bukan begitu. Artinya kita memperlakukannya anak-anak secara wajar tanpa melanggar hak-hak kita. Saya kira mengenai panduan penulisan Pak Sarwa itu ada di slide ini, saya kira Bapak bisa unduh karena ada pedoman penulisan panduan lengkap sampai siapa yang harus bertanda tangan. Dan sebetulnya kalau Bapak mengalami kesulitan bisa berkomunikasi ke saya secara pribadi. Saya kira Pak Adrianus boleh nulis itu di nomor HP saya 0812. Oke. 0812 44 22 60 77 0812 4422 6077 ya Pak? Yes, ya. Oke, thank you. Ya, welcome. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ada nomor Pak Dokter pemateri kita malam ini di kolom chat. Silakan bisa ditulis. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Atusaja. Uji validitas angket dalam PTK. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Sebetulnya begini, mengenai validitas Pak. Validitas itu kalau kita berbicara konsep tentang validitas itu ada 3 macam namanya. Yang pertama content validity, isi. Yang kedua namanya criterion validity. Yang ketiga construct validity. Itu yang disepakati oleh ahli-ahli pengukuran di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada namanya HEPI. HEPI itu adalah Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia. Saya termasuk anggota di situ. Setiap provinsi hampir ada semua di setiap provinsi. Tapi yang pasti bahwa kalau instrumen yang kita mau
gunakan itu, Pak. Kalau instrumennya salah, maka apapun hasilnya pasti salah. Makanya sebetulnya dalam penelitian itu, kata kuncinya dari sebuah penelitian itu adalah instrumen, Pak. Instrumen itu kalau salah, ya sampai kita mengukur tinggi pohon baru kita gunakan hanya timbangan. Itu salah kan, berarti berapapun beratnya yang kita peroleh bukan berat yang sesungguhnya kita peroleh, tapi bukan tinggi pohon, tapi ya berat yang kita mau ukur, yang kita ukur. Salah itu namanya. Kalau instrumen betul tapi analisis salah, ya menjadi persoalan, Pak. Analisisnya bisa dibantu, diperbaiki. Tapi kalau instrumennya salah, harus dimulai dari awal. Makanya ya instrumen itu, tetapi mengenai validitas kalau PTK itu tidak jelimet amat lah, istilahnya paling tidak tergantung. Kalau misalnya larinya ke tes, maka memang harus kita validasi isi minimal, validasi isinya. Nah, biasanya kalau kita mau gunakan validitas isi, kita mau cari, kita mau hitung, itu biasanya kita gunakan ada namanya rumus Gregory. Gregory itu bisa di-download bukunya, ada bukunya gratis itu, terbit 2015 ya, Gregory. Rumus Gregory itu ada di sana. Intinya kalau butir per butir itu validitas yang kita cerita. Tapi ketika kita bercerita tentang apa namanya reliabilitas, maka bukan butirnya, tapi dia instrumennya secara keseluruhan. Kalau butir per butir keluar angkanya validitas itu ada setiap butir. Tapi kalau reliabilitas itu adanya satu instrumen, ada satu koefisien yang keluar. Biasanya sampai 1. Semakin dekat ke 1 semakin valid, semakin reliable, semakin dekat ke 0 semakin rendah. Itu saya kira Pak Danus. Jadi intinya kalau validitas butir itu ada caranya. Kalau sifatnya tes itu bentuknya pilihan ganda menghasilkan skor dikotomi 1-0 itu biasanya kita gunakan ada namanya Lewis Serial Point. Lewis Serial Point itu ada rumusnya, kalau Bapak ketik Google keluar itu Lewis Serial Point. Kalau misalnya dia sifatnya dia skor yang dihasilkan politomi, biasanya kita gunakan produk momen, korelasi produk momen. Nah, kalau hitungan reliabilitasnya, kalau tadi bantunya tes skornya dikotomi, kita pakai ada namanya KR20, Kuder-Richardson. Itu KR20, papernya Kuder-Richardson itu yang ke-20 yang terbit itu dipakai, Pak. Kalau skornya politomi, kita pakai Kromba Alpha namanya. Kromba Alpha itu adalah cara menghitung reliabilitas instrumen itu yang menghasilkan skor politomi. Politomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau dikotomi 1, 0, 0, 1. Itu Pak Adenus. Baik, terima kasih. Ya. Saya kira beberapa rekan-rekan yang bertanya di kolom chat mengenai validitas dan PTK sudah sekaligus dijawab oleh Pak Dokter. Mengingat waktu yang ada, tinggal tersisa dalam 1, 2, 3 menit. Satu pertanyaan lagi di kolom bertanya langsung. Kami berikan kepada Ibu Hastuti Pratiningsi. Silakan Bu, satu pertanyaan. Mohon disingkat Bu pertanyaannya mengingat waktu sudah sangat mendekati akhirnya, mendekati akhir sempit. Silakan Bu, Bu Hastuti. Silakan Ibu Hastuti bertanya langsung. Oke, kami lanjut ke Ibu Ratna. Silakan Ibu Ratna. Assalamualaikum. Singkat ya pertanyaannya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya dari Langsa, Aceh, ngajar di SMP. Bidang studi mata pelajaran PS. Yang ingin saya tanyakan adalah saya pernah membuat PTK dengan judul meningkatkan hasil belajar dan aktivitas. Saat itu dikritik bahwa kalau bisa jangan 2 tujuan, maksudnya hasil belajar dan aktivitas, pilih salah satu saja. Itu bagaimana Pak? Yang kemudian sebetulnya ya. Satu lagi
mengenai ini Pak, soal saat meneliti tentang kognitif, kita membuat soal ya, misalnya pilihan ganda gitu. Nah, apakah di prasiklus itu soalnya mencakup yang ada di siklus 1 dan siklus 2? Misalnya kita ada 2 siklus, itu bagaimana Pak? Mengenai soal tadi. Nah, satu lagi Pak. Baik. Bagaimana kita dasar apa kita menentukan model-model dalam PTK itu? Kan ada yang menurut Kemis, ada yang menurut Elliot. Itu yang terbaik itu yang mana gitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Intinya begini. Satu itu lebih bagus masalah yang mau diselesaikan. Tapi 2 juga tidak masalah, Bu. Yang penting kita mampu mengukur dua-duanya. 1 siklus, 2 siklus. Kedua aspek itu kita bisa ukur dengan baik. Jadi tidak salah kalau yang koreksi itu disarankan 1 malah lebih bagus supaya fokus menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau 2 juga nggak masalah. Selama Ibu mampu menyelesaikan itu nggak masalah. Saya juga pernah menggunakan malah 3 Bu. Aktivitas, kemudian ada macam-macam bisa dilakukan. Yang kedua, mengenai siapa model yang paling bagus, sebetulnya tidak ada hingga hari ini juga mengatakan model ini yang paling bagus, tergantung masalah. Tetapi intinya model PTK itu kan ketiga-tiganya itu ada 4 aspek itu tadi yang menjadi titik utama. Makanya dia disebutnya siklus karena dia setiap siklus itu berulang itu. Ada perencanaan, ada pelaksanaan tindakan, ada cuman gambarnya kali yang berbeda. Ada bentuknya seperti ban, ada seperti namanya siklus itu. Model siapapun saya kira juga tidak menjadi masalah. Yang penting intinya adalah kita sesuaikan model itu dengan 1 kemampuan kita sebagai guru peneliti, yang kedua karakteristik yang mau diteliti. Sesuai dengan itu silakan pilih siapa saja model yang dipilih, itu tergantung dari Ibu. Yang kedua mengenai soal itu dalam 1 siklus itu memang kita buat siklusnya, karena siklusnya materinya beda, maka tentu saja idealnya dan memang itu yang seharusnya dilaksanakan adalah setiap siklus soalnya beda dengan siklus berikutnya, karena materinya kan terus berjalan, Bu. Jadi materinya nggak perlu siklus 1 khusus materi itu yang dibuatkan soalnya. Berikutnya kalau materinya berubah, pasti berubah juga kan, terus berjalan, ya udah buat soal yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Saya kira itu Pak Denus dan Ibu penanya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kemudian Pak Ibu Hastuti ya, Ibu Retna ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di kolom attendees maupun yang kolom panelis. Waktu sudah lewat bahkan lewat. Jadi terima kasih. Ada pertanyaan-pertanyaan barangkali yang belum sempat kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung atau di kolom chat belum sempat kami teruskan ke Pak Dokter. Nanti silakan dikontak langsung Pak Dokter di nomor HP yang sudah kami bagikan di kolom chat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sebelum kami menutup Fikon pada malam hari ini, kami persilakan pada Pak Dokter, Pak Harun Arafah, untuk memberikan closing statement atau semacam kesimpulan ringkas dari materi presentasi yang Bapak bawakan. Silakan Pak. Baik, untuk teman-teman yang masih menyimak acara ini, pertama saya sampaikan bahwa penelitian tindakan kelas itu bukan satu-satunya cara yang bisa dilakukan permasalahan anak, tetapi itu merupakan salah satu, bukan satu-satunya cara. Yang kedua, dalam meneliti saya kira yang paling penting bagi seorang peneliti adalah kejujuran. Kita laporkan apa adanya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Saya kira intinya tadi bahwa tetaplah jadi diri sendiri yang sebagai peneliti yang baik, sampaikan apa adanya. Artinya adalah kalau misalnya hipotesis tindakan itu tidak tercapai, sampaikan apa masalahnya dan kendalanya,
ada kan namanya saran dalam penelitian. Oleh karena itu saya kira dua kata itu tadi tetaplah jadi diri sendiri dan penelitian tindakan keras bukan satu-satunya tetapi salah satu saja. Terima kasih Pak Adrianus. Selamat malam bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa berjumpa kembali di acara yang sama di waktu yang berbeda. Saya kembalikan kepada Pak Adrianus. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, Pak Karun Arafat dengan materi presentasi